adalah teman-teman harus bisa paham dulu. Nah, karena kalau misalnya nggak paham, melakukan gerakan yang lain itu akan jadi masalah nantinya kalau misalnya mungkin cedera dan sebagainya ya, gitu. Nah, kemudian yang paling penting adalah menyiapkan air minum dan garam, ya, garam ya. Jadi garam ini sangat penting ya bagi teman-teman yang udah ini rata-rata harusnya sudah ber-KF ya. Ada yang belum ber-KF, ada yang belum mulai ketonya, ya. Kalau belum mulai ketonya nanti diinfokan juga ya. Nah, jadi nanti bisa dibantu sekalian mulai ketonya. Nah, jadi aku anggap semua teman-teman udah ber-KF, udah jalankan ketonya. Nah, jadi hal yang terpenting adalah waspadai adalah namanya dehidrasi. Ya, nah ini sering kejadian dan hampir selalu kejadian ya. Banyak di warrior mengalami dehidrasi gitu ya. Nah, jadi dehidrasi itu apa? Dehidrasi yaitu kita kekurangan air. Apalagi sekarang kalau teman-teman sudah mau serius dalam melakukan latihan beban atau olahraga pada umumnya, kita akan keringatannya lebih sering. Nah, gitu ya. Karena kan nggak mungkin kita latihan tuh dalam kondisi yang misalnya ruangannya AC terus, nggak mungkin. Apalagi mungkin teman-teman yang biasanya mungkin latihannya di rumah ya, yang mungkin nggak ada AC-nya dan sebagainya gitu ya, pasti gemerobios ya, keringetan. Nah, pada saat keringat keluar itulah sodium juga ikut keluar. Nah, padahal sodium adalah termasuk salah satu elektrolit yang sangat penting ya bagi tubuh kita. Ya, jadi sodium itu bukan main-main. Ya, ada 3 komponen elektrolit penting yang utama ya, magnesium, potasium. Ya, tapi biasanya magnesium, potasium bisa dapat dari makanan. Ya, yang terakhir itu sodium yang terpenting. Nah, ini yang agak sulit didapatkan dari real food yang kita asup sehari-hari. Kenapa? Karena atau kenapa dulu waktu kita zaman karbo jarang kekurangan natrium ya, natrium sama sodium itu sama ya. Nah, karena kalau dulu waktu kita karbo kita sering nyamil makanan yang misalnya cici, yang snack-snack kayak seperti itu biasanya tinggi dengan natrium ya. Nah, pada saat kita sudah mengurangi makanan junk food tersebut, ya, nah natrium pun juga berkurang dari makanan tersebut. Nah, sehingga memang harus diasup khusus. Ya, makanya garam krosok Himalaya itu harus. Ya, jadi terserah kalau mau versi lebih murah, garam krosok. Kalau mau yang lebih nyaman garam Himalaya, boleh, nggak masalah, sama aja. Yang jelas bukan garam meja, ya. Nah, itu harus dibawa. Ya, jadi komponen utama adalah yang paling penting air dan garam. Nah, kalau yang teman-teman udah biasa tahu larutan ponari, ya ponari itu sebenarnya kuncinya adalah di larutan air dan garamnya. Ya, jadi bukan di cuka apelnya. Ya, jadi kalau misalnya kemarin masih banyak yang cuka apelnya habis nih, aduh gimana ya segala macam gitu ya. Jadi sebenarnya bukan di cuka apelnya, ya. Jadi ponari itu sebenarnya cuka apel hanya untuk rasa lebih enak ya gitu ya. Nah, tapi teman-teman yang harus pasti adalah bagaimana garam dan air ini harus sering diasup nanti ya. Jadi supaya tidak terjadi dehidrasi dan tidak terjadi namanya kekurangan elektrolit terutama sodium ya. Gejala kekurangan sodium yang paling penting adalah kepalanya berat ya, bukan pusing ya. Biasanya seperti itu. Ya berat pokoknya ya, kepala berat. Nah, itu biasanya sering terjadi kalau teman-teman yang sering DF ya, saum sunah segala macam itu biasanya jam 2, jam 3 kalau yang memang sensitif dengan sodium ya. Nah, karena tiap orang beda-beda nih. Ada yang kuat gitu ya, ada yang kuat dalam arti kuat yang mungkin sodiumnya nggak terlalu banyak keluar, tapi ada yang juga banyak keluar, nah gitu ya. Jadi tiap orang beda-beda seperti itu. Nah, tapi daripada kekurangan, nah lebih baik teman-teman memang harus tetap asup terus tuh, ya cairan segala macam, ya kurang lebih seperti itu. Oke, udah berapa? Masih ada berapa lagi? Yuk kita siapin dulu. Nah, kalau buat yang belum punya dumbbell nggak apa-apa, pakai botol seperti ini ya, aqua boleh ya, tumbler juga nggak ada masalah ya, hanya untuk peraga dulu ya, gitu. Oke. Oke, bentar ya, bikin kopi dulu. Kita mulai, bentar, jam 9.15 lewat ya, kita mulai. Om Yandri berapa orang lagi Om? Tinggal 7 coach. Oke, sebentar. Oke, nggak apa-apa. Ya pokoknya yang nggak bisa on video nggak apa-apa ya, yang mungkin kerja dan sebagainya atau mungkin yang berijab ya. Tapi intinya adalah video itu tujuannya adalah untuk koreksi aja ya, gitu ya. Tapi semoga nggak off-nya video bukan karena malu ya.
ya gitu, karena memang di sini semuanya pemula gitu ya, jadi nggak usah khawatir gerakannya salah atau justru nanti aku bisa koreksi gitu ya. Oke, selamat bergabung semuanya bagi yang baru pertama kali ikutan ya di kelas pelatihan dasar latihan beban bagi pemula atau free basic weight training ya. Aku Ebi, ya mungkin aku udah latihan beban dengan pola ketofastosis, fasting, ya semuanya di KF itu udah aku lakukan dalam waktu setahun lebih ya. Dan alhamdulillah ya ototku udah kebangun. Kemarin aku habis juara juga ya, habis kompetisi nih medalinya ini. Lumayan nih, dapat nih Be, medalinya Be. Nah, ya lumayan lah. Mantap, mantap, mantap. Nah, jadi ya pembuktian aja Be, bahwa nggak makan tetap bisa kuat Be. Iya, iya. Iya kan? Nah, gitu. Karena kan kalau di luar sana pikirannya adalah harus makan dulu biar kuat gitu ya. Nah, jadi aku udah bisa buktikan kemarin 24 jam nggak makan, ya kemarin udah WF3 ya, aku udah buktikan ya. Nah, WF3 pun aku tetap kuat, tapi ini kondisi pertandingan ya, di mana kortisol pasti tinggi ya, kemudian kita ya pasti stres lah, artinya maksudnya kita tegang juga, ada event dan sebagainya ya, tapi alhamdulillah lah masih kuat ya. Kemarin mungkin teman-teman udah bisa lihat videonya ya, gitu. Jadi artinya ini aku sharing ke teman-teman adalah hal yang basic gitu ya. Jadi hal yang basic bagaimana teman-teman bisa melakukan latihan beban. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman sudah ber-KF tentunya udah tahu bahwa menambah massa otot adalah satu-satunya cara kita menggemukkan badan ya gitu ya. Jadi kalau teman-teman balik lagi ke karbo udah jelas nggak mungkin ya kan, nanti penyakit kumat lagi dan sebagainya. Nah, sehingga satu-satunya cara adalah teman-teman menambah massa otot dengan cara apa? Rutin latihan beban ya gitu. Nah, oke sebentar. Nah, berapa tips dulu ya sebelum kita mulai latihannya. Mohon teman-teman oke, HNP Mbak Reni, HNP-nya lumbar apa cervical Mbak ya? Kalau lumbar ya, oke. Nanti lumbar bagian pinggang ya, nanti rasain aja ya, jangan terlalu diikutin ya, karena kalau lumbar biasa di sini ya. Nah, nanti kalau buat teman-teman yang nggak tahu lumbar itu apa, tulang belakang ya. Nah, jadi sakit tulang belakang, low back pain ya, itu kurang lebih ya. Jadi kalau saraf kejepit ya, HNP itu saraf kejepit lah bahasa penyakit Indonesianya ya. Nah, nanti aku akan bahas ya kenapa teman-teman harus belajar ya gitu. Karena kalau teman-teman belajar latihan beban ya, itu akan bisa dipraktekkan ke kegiatan kita sehari-hari. Nah, itu paling penting ya. Nah, jadi banyak sekali kegiatan kita tuh melakukan apa contohnya? Mendorong ya. Dorong apa? Pintu. Narik pintu ya. Contohnya pintu nih. Kita narik, oke? Nah, kita narik pintu keluar. Ini ada kontraksi nggak? Ada. Ya kan walaupun pintunya ringan. Betul? Nah, dorong bersama. Nah, itu ada otot yang berkontraksi. Nah, kalau bebannya ringan, nggak masalah. Nah, tapi pada saat ada suatu waktu, teman-teman pasti ngangkat barang, betul nggak? Ya. Nah, pada saat posisi ngangkat barang dengan beban yang berat, tapi dengan posisi yang salah, nah itu yang akan mengakibatkan cedera. Nah, gitu ya. Nanti aku jelasin lagi. Nah, jadi makanya latihan beban sebenarnya bukan hal yang menakutkan atau sulit gitu. Sebenarnya kita bisa lakukan sehari-hari dan memang bermanfaat untuk kegiatan kita sehari-hari gitu ya. Nah, jadi semoga mungkin apa yang aku sharingkan bagi teman-teman yang memang baru belajar, mulai dan sebagainya, nanti kemudian, dan ini tidak berhenti di sini aja ya, nanti teman akan gabung di grup alumni, nanti ada training-training lanjutan lagi gitu ya. Jadi nggak cuma di sini aja. Ya, teman-teman nanti kalau misalnya memang ada yang mau ngulang lagi, monggo silahkan ya minggu depan, karena latihan beban untuk pemula ini rutin tiap Sabtu sama Minggu ya. Jadi teman nanti minggu depan ngulang lagi, monggo ikut aja gitu ya. Oke, sekarang aku jelasin dulu tipsnya ya. Oke, tips. Nah, tips pertama, oke, kalau mau latihan apa yang bisa diminum ya, tentunya kondisinya fasting ya. Kondisi fasting apa sih bisa diminum? Kopi boleh, BPC boleh ya kan. Nah, kemudian jangan pakai whipped cream ya, whipped cream nggak boleh. Oke, nah jadi kondisi fasting. Oke, itu kopi. Nah, kopi aja boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah ya. Nah, kopi aja, kemudian VCO itu sudah ada penelitian ilmiahnya, itu memang memboosting stamina kita ya pada saat olahraga. Oke, ya di Ketofitus aku udah pernah share juga. Nah, jadi kalau bicara pre-workout drink ya, nah itu kopi sebenarnya salah satu yang utama. Nah,
Jadi pengalaman kemarin aku bertanding, pengalaman bertanding kemarin deh, itu banyak teman-teman karbo punya bawa namanya pre-workout drink ya. Nah, jadi pre-workout drink itu ada bubuk dan sebagainya. Itu biasanya punya kandungan kafein yang sangat tinggi, ya. Nah, tetapinya, ya, karena sangat tingginya, malamnya jadi bisa bikin nggak tidur. Ya, gitu. Nah, jadi maksudku cerita ini adalah kalau kita konsumsi kopi, ya, memang itu akan memboosting stamina. Nah, gitu. Jadi banyak produk di luar sana, produk bubuk ya, namanya Pre-WO gitu ya, Pre-WO. Tapi aku tidak anjurkan, ya, nggak usah, teman-teman nggak usah. Ini cuma aku hanya share. Korelasinya adalah dengan kopi yang suka kita minum. Nah, jadi minum kopi itu memboosting stamina kita. Nah, itu intinya, memboosting power. Nah, gitu ya. Nah, jadi kemarin pada saat aku tanding ya, aku cuma medali kopi aja. Dan kemarin memang kebetulan tidak pakai VCO. Ya, tapi teman-teman yang biasa udah pakai VCO, monggo silakan, nggak ada masalah. Karena VCO pun juga terbukti meningkatkan power juga, ya, gitu. Tapi yang jelas kopi itu yang utama. Oke. Nah, akan tetapi pada setelah selesai latihan, teman-teman jangan minum kopi yang terutama BPC lagi. Ya kopi aja nggak apa-apa. Ya, tapi kalau BPC ya ada VCO-nya jangan. Kenapa? Karena pada saat selesai latihan kita inginnya adalah rasa lapar. Nah, ini kunci utama, ya. Nah, jadi tips utama teman-teman bisa membangun massa otot adalah yang pertama, kita sudah kuat fasting, ya kan? Karena teman-teman sudah KF, ya, yang ini aku anggap semuanya sudah fat adapted ya. Nah, kecuali kalau baru mulai KF-nya ya. Nah, kalau mulai KF seminggu, 2 minggu itu masih proses ya adaptasinya. Nah, tapi kalau udah teman-teman melewati fase itu, ya, tubuh kita namanya fat adapted. Nah, fat adapted itu gimana? Salah satunya adalah cepat kenyang, ya, tidak mudah lapar, ya. Kemarin aku baru ditelepon sama temanku ya, partner dulu sempat partner bisnis lah gitu ya, dekat teman gym juga macam. Nah, dulu tuh aku udah kuliah tuh masalah KF, dia kadang-kadang seringnya malah istilahnya nggak dengerin gitu ya, tapi apa yang aku sampaikan ternyata nangkep ke dia, ya. Aku bilang, ya udah kalau susah KF ketonya susah segala macam, udah lowering aja deh, carb-nya turunin, nggak makan nasi lah, kurangin semua gitu ya. Nah, ini aku udah nggak kontak dia sekitar dua bulan lewat ya, 3 bulan ya. Ini kemarin baru dapat telepon ya, udah turun 10 kilo. Udah turun 10 kilo gitu ya. Kemudian panik karena dia pikir dulu badannya gede, dia badannya gede banget nih. Nah, ini sama kejadiannya ya. Nah, kenapa teman-teman latihan beban nih? Nah, karena dulu orang misalnya kita gemuk ya, kita badannya besar, kita berpikir bahwa itu otot, betul? Nah, tapi pada saat lemak hilang, ya, nah sedangkan jarang olahraga, ototnya kecil kan, nah kemudian ada cekik, nah gitu ya. Nah, itu yang terjadi aku dulu juga. Nah, jadi temanku juga gini nih. Nah, jadi udah turun 10 kilo, kemarin udah telepon, gila, gue tuh sekarang udah kempes perutnya segala macam. Nah, terus dia happy, tapi badan gue jadi kecil, gitu kan. Ya, kenapa? Karena itu tadi, gitu ya. Karena dia pikir dulunya dia nge-gym segala macam, ya dia pikir nge-gymnya juga menurutku tidak terlalu benar ya waktu itu ya. Nah, tapi oke lah, nggak ada masalah. Cuma waktu pada saat sekarang dia berpikir lemaknya udah hilang, protein udah kempes, kok jadi badannya kecil banget ya. Nah, itu tadi karena massa ototnya tidak ada. Oke. Ya, oke. Wah, Mbak Dian ngisi pengamatan. Di mana, Mbak? Oke, Mbak. Nanti videonya di-on-kan ya, Mbak Dian ya. Oke, jadi gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang merasa badannya ceking, yang kemudian lemaknya hilang banyak kemarin KF, nggak usah khawatir ya, rutinin latihan beban aja ya. Nah, sekarang balik lagi masalah tadi. Ya, kita udah kuat fasting. Nah, tapi kalau teman-teman mau menaikkan massa otot, teman-teman harus kuat makan ya. Oke. Oh, alah. Ya, Mbak Dian. Ya, kecil. Oke, mudah-mudahan selamat ya, Mbak ya. Nah, jadi kembali lagi ya, kita kuat fasting, tapi harus kuat makan. Nah, kok gimana? Kok bisa kuat makan? Lah iya, sekarang analoginya dulu ya, teman-teman ya. Kita mau menambah massa otot, berarti harus ada bahan bakunya, betul nggak? Nah, bahan bakunya di mana? Real food. Nah, real food itu apa? Protein. Nah, jadi teman-teman itu jangan naikin asupan itu dari lemak, karena lemak itu sumber energi aja. Nah, gitu ya. Jadi sekarang teman-teman fokuskan di real food. Jadi nggak usah mikirin masalah naikin lemak, terutama makan kerupuk rambak tuh ya, sampai sekarung gini sehari habis, nggak usah ya. Sekarang konsentrasinya teman-teman adalah makannya real food, banyakin. Nah, cara banyakin makan real foodnya gimana? Salah satu tips utama adalah teman-teman real food refill-nya itu tidak terlalu lama jedanya setelah selesai latihan beban. Nah, kenapa? Karena supaya ada rasa lapar.
Nah, itu kuncinya. Jadi misalnya contoh, ini kalau teman-teman bisa atur ya. Kalau nggak bisa atur, nggak apa-apa. Tapi harus dilatih perutnya. Jadi misalnya kalau teman-teman latihannya pagi hari, ya jam 10, ya jam 9.10, nah refill jam 12 kan, nah itu masih oke. Nah, tapi kalau misalnya terlalu panjang, ya dikhawatirkan rasa laparnya sudah hilang. Nah, saat rasa lapar sudah hilang, kemudian kita nggak bisa masukin banyak. Nah, gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekarang sudah harus bisa menghitung asupan protein yang masuk. Nah, contoh misalnya gini, ya. Jadi teman-teman yang kalau misalnya perempuan, wanita, nah kalau misalnya ada punya timbangan nih, ya, ini timbangan makanan kecil, ya itu udah mulai ngitung, ya. Jadi misalnya nyalain nih. Nah, jadi misalnya makan apa nih? Makan ayam. Ayam berapa gram sih? Taruh timbangannya, hitung. Nah, nanti masukin di aplikasi namanya Fat Secret, ada namanya lokal, namanya hitung kalori, ya, ada semua ya pokoknya. Nah, itu nanti bisa tahu dimasukkan situ, nanti keluar gramasi proteinnya. Nah, targetkan teman-teman adalah 100 gram protein per hari, ya, kalau teman-teman mau serius naikin massa otot, ya. Nah, kenapa 100 gram protein? Karena untuk minimal kebutuhan asupan protein tanpa latihan beban saja, ya minimal, ya itu adalah pria 56 gram, wanita 46 gram. Nah, jadi kalau teman-teman mau menaikkan massa otot nih dengan latihan beban, ya berarti harus ada spare lagi dinaikkan. Nah, itu kuncinya. Jadi kenapa angka 100 gram itu kuat? Ya, boleh dicek. Ya, itu semua itu standar. Ya. Nah, bagi yang teman-teman masih IF-nya 16/8 segala macam, refill pertama targetkannya kalau bisa 50 gram. Kalau bisa. Ya, jadi supaya memulai namanya muscle protein sintesis pertama kali kita break fastingnya pada saat kita IF. Ya, jadi kalau dari IF misalnya 16 jam, udah perut kosong kan? Nah, pertama kali ya habis latihan beban, kemudian refill pertamanya itu kalau bisa proteinnya 50 gram. Kalau bisa minimal 30 gram, ya. Nah, gimana taunya? Itu. Nah, tadi ya pakai timbangan. Nah, apakah harus pakai timbangan terus? Enggak, nanti lama-lama teman-teman udah bisa tahu sendiri. Gitu. Kenapa? Karena nanti kita kan punya pola makan yang tidak jauh berbeda, ya. Betul nggak? Nah, jadi misalnya contohnya gini. Teman-teman biasa suka makan ikan, ayam dan sebagainya. Kan kira-kira porsinya udah ukur tuh. Nah, karena sekarang teman belum tahu, ya teman-teman harus ngitung dulu di awal. Paling seminggu lah, ya paling lama 2 minggu. Nanti kalau catatannya semua udah ada, ya, jadi nanti kalau udah nimbang lagi, oh sekian ya, sekian. Jadi kira-kira udah bisa tahu tuh. Kayak misalnya sekarang aku pesen ayam dada nih ya, ayam dada, contoh dada 4 itu kalau misalnya dada mentoknya Kentucky Fried Chicken misalnya nih ya, dada mentoknya Kentucky Fried Chicken, itu 4 itu biasanya 400 gram. Ya, gitu contoh nih. Nah, itu aku udah ngerti, gitu ya. Nah, itu udah dihitung tanpa tulangnya, segala macam, kayak gitu-gitu. Ya. Nah, proteinnya berapa? Udah lebih dari 100 gram. Nah, gitu kalau 4 dada ayam. Nah, jadi kombinasinya gimana? Kalau misalnya telur berapa? Misalnya kalau misalnya telur. Nah, jadi kalau telur misalnya telur satu butir gini, itu rata-rata 6 gram. Ya, 5-6 gram lah. Ya, anggap aja 6 gram. Ya, oke. Nah, sekarang kalau teman-teman misalnya masukin telur, makan telur berapa? Telurnya berapa? Kira-kira misalnya telurnya bisa 5, oke, 5 kali 6 berarti baru 30. Oke, paham ya? Nah, jadi teman-teman nanti mulai berhitung kuncinya. Nah, jadi supaya tahu asupan proteinnya berapa, karena disitulah bahan baku utamanya. Ya, bahan baku utamanya untuk menaikkan massa otot. Ya, gitu ya, teman-teman ya, paham ya? Oke. Nanti tips-tips dan sebagainya bisa nanti aku akan share lagi. Ya. Oke, jadi itu yang pertama, yang kedua ya. Pokoknya yang jelas supaya tingkatkan rasa lapar seperti itu ya. Workout, jadi rasa lapar kita itu akan meningkatkan demand kita masukin lebih banyak asupannya, ya. Boleh tanya semua warrior-warrior yang udah praktekkan hal ini, semua udah terjadi ya. Udah sekarang ada yang bisa makan sampai udah oke lah pokoknya gitu ya. Ada yang bahkan udah naikin yang tadi kekurusan, sekarang ada yang bisa naik berat badan 5 kilo gitu ya, segala macam ya, karena itu. Tapi memang harus ada demand-nya. Demand-nya apa? Olahraga ya, latihan beban. Oke, nah sekarang tipikal olahraga ya. Tipikal olahraga pada dasarnya ada 2 ya, kardio dan weight training ya, kardio dan weight training. Nah, jadi kardio lebih sifatnya aerob ya, weight training lebih sifatnya namanya anaerob ya, dua-duanya diperlukan. Nah, bagi teman-teman yang masih ingin turun body fat ya, yang kemarin misalnya teman-teman masih udah turun ketonya udah banyak tapi masih ada body fat gitu ya, masih turun. Nah, kardio tetap diperlukan. Kardio simple dan sederhana adalah teman-teman lakukan jalan kaki. Dan setiap hari ya, jalan kaki.
Pagi hari boleh, sore hari nggak ada masalah. Kalau mau pagi dan sore lebih bagus, ya. Lakukan jalan kaki kalau bisa 30 menit, kalau bisa 1 jam lebih bagus, ya. Jalan kaki aja biasa santai. Kalau udah terbiasa, nanti lakukan pace-nya dipercepat, ya. Jadi pace-nya itu jalannya, ya jalan santai aja. Jalan gitu ya, sambil dengerin lagu atau rekaman-rekamannya SFA, TFA-nya KF gitu ya. Nah, jadi biar ada ilmu juga masuk gitu ya. Nah, jadi artinya teman-teman jalan kaki itu yang sederhana, fat loss yang sangat simple tapi sangat efektif. Kenapa efektif? Karena jalan kaki tidak meningkatkan kortisol, ya. Nah, sehingga pada saat jalan kaki burning fat-nya jauh lebih banyak, ya, ketimbang yang lain. Yang lain bisa nggak? Misalnya kalau teman-teman mau lari, mau ini sekarang nggak ada masalah juga. Bukan berarti nggak boleh ya, nggak ada masalah. Tapi aku sharingkan adalah cara yang simple, efektif, sederhana, mudah dilakukan itu jalan kaki, ya, untuk kardio. Nah, nanti kita masuk ke bagian latihan bebannya, ya. Nah, untuk menghilangkan body fat, dua-duanya tetap pengaruh karena ada terjadi namanya pembakaran kalori. Ya, kalau misalnya kita kardio, pembakaran kalorinya terjadi pada saat itu saja. Nah, kalau kita latihan beban, pembakaran kalorinya bisa sampai 48 jam. Nah, bayangin, ya, jadi bisa lebih lama. Oke, makanya dua-duanya tetap dilakukan. Jadi makanya dua-duanya tetap berkontribusi pada saat mengurangi body fat. Nah, kemudian ada lagi yang bertanya, kalau naikin asupan protein bisa tambah gemuk nggak? Enggak, ya. Selama ada demand yang kita melakukan latihan beban, yaitu pun juga kita pun juga nggak bisa masukin banyak protein atau real food kalau memang kita nggak ada latihan bebannya. Itu akan sangat sulit. Aku udah coba, gitu ya. Nah, jadi yang paling penting di situ ya, teman-teman ya. Berapa tips yang utama. Oke, kemudian dehidrasi ya tadi udah, larutan, garam ya. Kalau misalnya teman-teman keluar rumah, jangan lupa aku punya botol sendiri ya. Ini. Nih, aku punya kayak botol kecil gini nih. Nah, ini masukin garam nih. Nah, aku masukin garam. Jadi kalau keluar, ini pasti aku bawa, ya. Nah, jadi garam jangan don't leave home without salt. Jangan tinggal di rumah kalau nggak bawa garam, ya gitu. Kalau emang nggak bawa kepepet, garam aja nggak apa-apa, ya. Yang penting harus ada garam. Minum apapun garam, mau ngeteh kayak, mau ngopi kayak segala macam garam harus ada. Ya, ketimbang daripada tahu-tahu nanti kekurangan sodium, gejalanya yang paling berat adalah sampai keluar HC. Ya bisa terjadi, ya HC-nya keluar. Ya kalau misalnya kemudian kekurangan sodium, apalagi dehidrasi dan sebagainya. Ya, oke, gitu tips awalnya teman-teman ya. Yuk kita siap-siap. Nah, aku minum dulu. Yang baru gabung jangan lupa siapin minumnya. Ya, kasih garam. Oke, bentar. Aku ngambil kopi ini. Babe, kalau mau nambahin, Be, silakan, Be. Ayo, monggo, silakan, lanjut. Oke, bagi yang tadi siapa yang punya HMP ya, nanti kalau gerakan yang bagian pinggang ya dirasain ya, kalau memang agak nyeri di skip aja Mbak ya. Nah, oke, ya bagi teman-teman yang normal nggak ada masalah ya. Yang sekali lagi ya ulang ya, karena tadi ada beberapa yang baru bergabung. Kalau yang ada kelainan berarti misalnya tadi kena HMP, low back pain ya gitu ya. Nah, oke, sekarang aku bahas masalah low back pain ya. Low back pain, kenapa low back pain sakit nyeri tulang belakang ya, tulang belakang bawah ya. Kenapa banyak sering terjadi di orang-orang? Nah, ini penyebabnya ya. Makanya teman-teman harus perhatikan benar. Jadi latihan beban itu bukan hal yang istilahnya sepele sebenarnya, karena bisa diperhatikan sehari-hari. Nah, contoh utama ya. Contoh utama adalah ngangkat galon atau ngangkat barang yang berat ya. Nah, kalau ngangkat barang berat biasanya gimana? Kalau orang yang belum paham, angkatnya begini ya, gini, kemudian naikin, betul nggak? Ya, contoh sederhana, angkat galon, ini galon kosong, ya. Orang mengangkat galon, ya, mengangkat galon biasa gimana? Gini, punggungnya melengkung gini, ya, angkat, dipaksakin, ya, nah, angkat gini, nah, sehingga terjadi tekanan di sini. Nah, jadi banyak orang kena low back pain, ya. Ya, ini banyak temanku kan, dokter Zika, dokter Saraf ya, kemarin pernah hadir di seminar Keto Fitness juga. Itu ya karena itu, gitu. Jadi dan dilakukan berulang-ulang. Nah, bayangin berapa kali ngangkat galon posisinya salah gini terus. Nah, gini naikin 1, 2, nah sehari 2 hari nggak apa, sebulan. Nah, kemudian terjadi sakit low back. Nah, gitu. Nah, cara ngangkat galon yang benar gimana sih? Nah, jadi gini, kunci utama ini selama nanti latihan beban juga aku akan selalu ingatkan, ya.
Jadi teman-teman kunci utama adalah teman-teman harus bisa membungkuk tapi lurus. Ya gini, bungkuk ya tapi lurus. Jadi nggak boleh gini. Ya, latihan gini. Nah, gimana caranya lurus? Ini bahu ya, tarik belakang, dada busungkan. Ya, jadi itu kunci utama. Mau begini, ini bungkuk ini harus lurus nih. Nah, nih. Kalau misalnya punya batangan kayu ya di belakang gini nih harus lurus nih semua gini. Nah, itu kunci utama membuat ini aman. Ya, karena ini bagian rentan, ya makanya kenapa orang banyak terkena HMP bagian lumbar, ya lumbar ini di sini. Nah di sini ini titiknya banyak, ya. Mbak siapa tadi yang kena HMP ya? Titiknya di mana nggak kenanya? Nah karena titiknya banyak nih, ya beberapa titik, ya tulang belakang kita tuh banyak, dan itu rentan sekali, ya makanya teman-teman nggak usah takut, ya selama latihan beban yang benar, ya. Nah cara angkat galon yang benar gimana? Gini, ya. Jadi angkat di bawah, punggung lurus, ya. Naikin ke atas itu tekanannya dengan kaki. Nah ini makanya gunanya squat, ya. Ini nanti kita belajar ya. Ini naikin tekanan kakinya, set. Nah baru angkat. Nah gitu. Kemarin ada warrior yang udah praktekkan ya, lapor ke aku, Mas aku udah bisa angkat galon sendiri. Wah dia seneng banget. Gitu ya wanita ya. Nah jadi kemarin aku nggak pernah bisa, ada sakit dan sebagainya ya. Tapi aku ajarin cara dengan posisi benar segala macam, dia happy banget bisa angkat galon sendiri, nuangin ke dispenser. Gitu ya, selama ini belum pernah, ya nggak tahu ya berapa tahun lah, pokoknya udah bertahun-tahun susah lah dan punya ada apa di sini ada kelainan dan sebagainya gitu ya. Jadi aku bilang aku ajarin cara yang benar, ya sekarang happy banget ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Nanti kita masuk ke bagian itu. Nah jadi kunci utama adalah teman bisa gini. Nah kalau teman-teman yang belum bisa punggungnya lurus ya, latihan tiap pagi ya, bangun pagi ya, bangun tidur tiap pagi, latihannya begini nih ya, latihan sederhana. Tarikin, putar lagi. Tarikin bahu belakang, ya, putar lagi. Ya, yuk lakuin dulu yuk sambil aku lihat teman-teman. Kita stretching, ini namanya stretching ya. Kita namanya stretching. Ya, oke, kita bisa lihat semua ya. Jadi teman-teman gini ya. Ini untuk melatih punggung kita lurus ya. Oke, tarik bahu belakang ke belakang sambil dadanya busungkan. Kemudian putar lagi. Tarik belakang, ya. Nah, putar lagi. Oke. Yuk, sambil aku lihat. Ya, benar. Oke, tarik. Ya, Omari benar. Tarik bahunya ke belakang. Ya. Mbak Putu, yuk. Tarik bahunya, Mbak. Oke, putar gini ya. Nah, jadi gini. Ini kan bahu kita bisa putar nih. Lihat ya. Lihat aku dulu nih, Mbak. Teman-teman. Nah, kita bisa putar. Nah, jadi putar, tarik. Nah, jadi kalau depan ya. Kalau depan gini. Putar, tarik. Nah, putar lagi, tarik. Nah, jadi dada busungkan. Ini kita punya tulang belikat di belakang, ya, namanya tulang belikat. Nih, ini tarik dan rasakan. Nah, begitu, ya. Bang Kasina, benar. Bagian, oke, oke. Luis, oke. Om Renov, yuk coba Om. Ya, oke, gitu ya. Nah, coba teman-teman lakukan pagi hari, ya. Pagi hari baru bangun tidur, menghirup udara segar sambil tarik nafas. Ya, nah ini juga latihan pernapasan. Sambil tarik nafas. Nah, tarik nafas sampai isi penuh paru-paru, ya. Nah, kemudian buang lewat mulut. Nah, kemudian tarik nafas lagi. Buang lewat mulut. Tarik nafas lagi. Buang lewat mulut. Nah, gitu. Ya, lakukan coba tiap hari, ya, sehingga untuk bisa melatih ini nanti kan harus begini, ya. Karena nanti kan banyak gerakannya begini, ya. Jadi supaya nanti teman-teman terhindar dari cedera. Nah, kenapa banyak orang cedera? Karena hal yang dilakukan salah berulang-ulang dan kemudian akhirnya suatu saat juga memegang benda yang berat. Nah, sehingga terjadi kesalahan cedera. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Oke. Oke, stretching ya, stretching awal ya. Oke. Yuk, sekarang kita mulai. Bentar, turunin lagi. Kita pemanasan dulu ya. Oke. Ini teman-teman perhatiin pemanasan yang singkat. Kalau mau versi lebih lama ada ya. Di Getok itu aku udah share, tapi ini yang versi singkat dan cukup aman ya. Versi singkat. Yuk, semuanya berdiri. Yuk kita mulai. Oke, yang pertama ya, pemanasannya. Tangan majuin ke depan begini ya. Tapi mohon lihat aku dulu teman-teman ya. Ke depan, tapi bahunya tarik belakang ya. Jadi sambil ke depan, bahu tarik belakang dan busungkan. Nah, gini. Ya. Jadi bukan hanya begini, bukan. Ya, bukan begini nih, bukan ya. Tarik bahunya belakang dan busungkan. Nah, yuk.
Lakuin semua. Tangan ke depan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, good. Sekarang ke atas. Sambil lihat ke atas. Yuk. Ke atas, sambil lihat ke atas. Rasakan otot tricepnya. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sekarang tangan kanan ke kiri. Ya. Yuk. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Kiri ke kanan sekarang. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sekarang putarkan tangan kita putar gini. Yuk. 1, 2, oke. 3, 4, 5. Arah baliknya lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sekarang bagian pinggang. Pinggang diputar. Ya, putar. Yuk. 1, putar. Ya, putar. 2, dari depan belakang, samping, kiri, kanan. 3, oke. 4, 5. Ya, benar semuanya. Arah baliknya sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sekarang bagian kaki, ya, pegangan. Kalau nggak tahan, ya, oke, tahan gini. Yuk, kakinya diangkat 1 dulu. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, satunya lagi, tahan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sekarang pergelangan kakinya diputar, digoyang-goyang gini. Oke, yuk goyang-goyang dulu. Oke. Terakhir, tangan, ini pergelangan tangan, ya, diputar. Yuk, putar semua. Segala arah, 360 derajat. Oke. Ya. Nah, oke, sip. Nah, itu pemanasan singkat ya, teman-teman ya. Oke, yuk ambil minum dulu. Kita minum 1 teguk, 2 teguk. Ya, jangan malas minum ya. Oke. Nah, otot kita ada lebih dari 600 macam, ya, sangat banyak sekali, ya. Jadi bisa dilatih sangat banyak. Makanya teman-teman jangan malas latihan, ya, latihan beban karena banyak bagian otot kita bisa dilatih, ya. Jadi mau bagian mana, nah, tapi garis besarnya, ya, bagian tubuh kita adalah yang pertama, bagian dada, bahu, tangan, ya, kemudian core, ya, kemudian punggung, ya. Kalau aku pose begini, yang aku udah share di Keto Fitness tuh, aku share begini. Nah, ini dari atas sampai bawah, yang back itu besar sekali, banyak sekali otot yang bisa dilatih, oke. Kemudian lower body, ya, bawah, dari mulai glutes ke bawah, atau pada depan, belakang, betis. Nah, oke. Nah, sekarang kita mulai latihan dengan otot bahu, ya, otot bahu. Nah, otot bahu kita ada tiga kepala istilahnya, ya. Bahu depan, ya. Jadi kalau lihat nih, kalau aku deketin, oke, nih aku flex ya. Nah, ini bahu depan, ya, bahu samping yang bikin kayak jendol. Nah, sama bahu belakang. Nah, ini bahu belakang, ya. Nah, 3 bagian ini, ya, harus dilatih semuanya. Nah, sehingga membentuk bahu yang bundar. Nah, gitu. Nah, sehingga kalau bahu kita bundar, nah itu juga akan membantu penampilan kita, ya. Nah, maksudnya penampilan gimana? Kenapa kalau misalnya di blus wanita ada yang bagian dikasih apa? Busa ya, apa? Ya, busa ya di atas ini. Nah, itu kan untuk penampilan. Nah, itu tadi. Jadi yang wanita teman-teman juga kan bisa penampilannya akan lebih bagus. Nah, untuk yang wanita tidak usah khawatir kalau misalnya teman-teman tidak usah khawatir kalau misalnya ototnya jadi gede kayak pria, tidak mungkin, ya. Kalau teman-teman lihat di internet ada wanita yang dia ototnya gede kayak pria, itu udah jelas pakai steroid, ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, ya. Nah, jadi komposisi otot wanita itu akan natural, ya, tidak akan besar seperti pria. Kenapa? Karena hormon testosteron wanita tidak sebanyak pria. Nah, jadi komponen hormon yang salah satu yang penting dalam membangun massa otot adalah testosteron, ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, yuk sekarang kita konsep dasar latihan bahu. Yang pertama, ya, lihat dulu, jangan dilakukan dulu ya, lihat dulu. Yang pertama adalah coba, aku ambil ini di sini ya. Nah, jadi untuk bahu depan konsep utama adalah membuang. Jadi kita punya pergelangan tangan, pikirkan adalah teman-teman pikiran adalah membuang pergelangan tangannya. Ke bagian mana? Kalau ke depan berarti otot bahu depan, kalau ke samping otot bahu samping. Nah, untuk bahu belakang gimana? Nah, nanti aku jelasin.
Jadi yang pertama, bawa depan. Buang gini, ya, turun. Oke, ini ya, biar kelihatan. Buang ke depan, turun. Nah, buangnya sampai setinggi dikit di alis kita, ya. Buang sampai mata, ya, turun. Oke. Kalau buang samping, gimana? Buang samping begini. Oke, 1, 2. Oke. Nah, sekarang pernafasan. Oke, untuk pernafasan gimana? Buang napas pada saat kita melakukan gerakan membuang begini. Jadi tarik napas dulu, buang pakai mulut. 1. Tarik napas, buang lagi. 2. Tarik napas pakai hidung ya. Tarik napas pakai hidung, buang pakai mulut. Tarik napas pakai hidung. 1, buang. Tarik napas, buang. Nah, gitu ya. Nah, kalau untuk bau belakang sedikit tricky. Kenapa? Karena untuk bau belakang begini. Nah, ini makanya tadi pentingnya kenapa membungkuk. Nah, jadi bau belakang harus begini, ya. Kemudian buang samping. Oke, gini, buang samping. Begini, buang samping. Nah, makanya harus membungkuk. Kenapa? Karena dia baru kenanya di nih. Lihat ya, ada yang jendol di sini. Nah, kelihatan ya, tonton ya. Nah, ini kalau aku pose begini nih kelihatan. Nah, yang bagian ini nih, yang aku tunjukin. Nah, kelihatan ya. Nah, ini bau belakang. Nah, dia baru bisa berkontraksi kalau posisinya begini. Nah, lihat ya, kelihatan nggak? Ya, gini. Nah, ini bau belakang kontraksi. Kalau kita begini, nah dia ke bau sampingnya. Nah, kalau kita membungkuk gini, nah baru bau belakangnya kena. Nah, gitu ya. Jadi untuk bau belakang konsepnya sama kayak bau samping tapi harus menunduk, harus membungkuk. Nah, tapi kuncinya membungkuk adalah punggungnya lurus. Ya, nggak boleh melengkung, ya. Oke, yuk kita lakukan 8 repetisi dulu sambil aku cek gerakannya, ya. Teman-teman lakukan dulu sambil aku cek. Oke, yuk kita mulai. Buang ke depan, yuk mulai. Sambil aku cek ya. Oke, Om Sofyan, yuk. Buang depan, Om. Ke depan dulu, ke depan dulu. Ke depan dulu semua ya, ke depan. Ke depan, oke. Oke, bagus. Om Sofyan bagus. Ya, tubuhnya jangan goyang ya. Oke, bagus. Mbak Putu bagus. Mbak Kasina, oke. Om Arif, oke, bagus. Bu Is, oke. Mbak Alfia, bagus. Om Renov, iya. Mbak Zara, yuk, Mbak Zara. Iya, bagus, Mbak Zara. Sip. Sampai mata, Mbak ya. Iya, sampai mata. Oke. Mbak Dian, oke. Mbak Inti, bagus. Oke, Mbak Be, always bagus. Oke. Yuk, sekarang langsung ubah ke bahu samping. Yuk, buangnya ke samping. Langsung ke samping sekarang. Yuk. Buang samping yuk, teman-teman semuanya. Buang samping. Om Sofyan, yuk. Iya, bagus. Nggak usah terlalu tinggi ya. Oke. Mbak Putu, bagus. Mbak Kasina. Iya. Om Arif. Oke, good. Bu Is. Mbak Alfia. Iya. Oke, Mbak Alfia. Oke. Om Renov, yuk. Oke. Mbak Zara. Oke, good. Mbak Dian, yuk, Mbak Dian. Oke. Mbak Inti. Oke. Mbak Raini. Oke. Mbak Raini tadi yang kena HMP ya. Kalau ada yang nyeri di belakang nggak usah dilanjutin ya, Mbak ya. Pokoknya harus dirasain ya, Mbak ya. Oke. Yuk, sekarang yang tricky, yang bahu belakang ya, harus bungkuk tapi buangnya ke samping. Yang tadi aku ajarin. Bungkuk gini, buang ke samping. Bungkuknya seberapa? 30 derajat boleh, 45 derajat boleh. Mau kalau ada yang kuat sampai nggak usah sampai 90 derajat. Pokoknya yang penting bungkuk ya. Yuk. Bungkuk kemudian buang samping. Oke, bagus. Om Sofyan, oke, good. Mbak Putu, ya. Mbak Kasina, bagus. Om Arif, oke. Bu Is, ya. Mbak Alfia, bagus. Om Renov, oke. Mbak Zara, yuk, Mbak Zara. Oke, nggak usah tahu bungkuk apa, Mbak. Yang penting punggungnya tegak. Nah, tarik bahunya belakang. Nah, baru buang ke samping. Nah, oke. Kalau nggak harus bungkuk banget, nggak apa-apa. Yang penting punggungnya tegak. Bahu tarik belakang, nah, kayak gitu benar. Ya, buang samping gitu. Ya, sip. Rasain. Jadi teman-teman akan bisa rasain yang kontraksi di otot bahu belakang. Ya, Mbak Dian, oke. Mbak Inti, yuk. Oke. Ya, sip. Mbak Rini, bisa Mbak? Yuk, coba dari samping Mbak. Coba aku lihat, muternya ke samping Mbak. Mbak Rini ngadepnya dari samping Mbak. Ngadep ke kameranya samping, supaya aku bisa lihat. Oke, Mbak Sofi, oke. Mbak Sofi kalau nggak bisa lurus, berarti bebannya keberatan. Coba, nanti dicek lagi ya. Nah, Mbak Rini agak, oke. Ya, oke. Ah, agak turun bisa nggak, Mbak Rini? Nah, oke. Ya, gitu. Nah, oke ya.
Kayak gitu ya Mbak ya. Oke. Nah jadi gini ya teman-teman, aku ulangin lagi ya. Oke. Jadi yang sedikit tricky memang adalah di bahu belakang ya. Jadi bahu belakang pokoknya kuncinya harus begini. Mau pahanya bengkok atau lurus sama aja. Yang penting teman-teman bisa bungkuk gini ya. Mau segini 30 derajat 45 nggak apa-apa. Baru kemudian bawa samping. Nah, sebisanya. Kalau misalnya nggak bisa, ya maksudnya kayak gini agak berat, berarti bebannya masih berat. Nah, jadi nanti kuncinya di situ. Nah, bisa turunin bebannya, ya nggak ada masalah. Ya. Nah, jadi kembali lagi ya, teman-teman tadi rata-rata udah benar, ya. Buang depan, ya kan? Bawa samping untuk bawa samping, buang belakang yang teman-teman harus bisa lakukan dengan benar. Nah, gini ya, punggungnya harus lurus ya. Gini, buang samping. 1, 2, nah gitu ya. Oke. Ya, benar. Nah, jadi buang bahu belakang itu tricky. Kenapa? Karena itu tadi. Nah, sekarang aku contohin kalau pakai resistant band. Nah, ini bedanya. Ya, aku contohin ya, teman-teman ya. Nah, kalau pakai resistant band, ya sedikit beda. Kalau kita pakai dumbbell atau botol atau apa saja, ya itu gerakannya harus melawan gravitasi, ya dari bawah ke atas. Kayak tadi ya, bawah depan, bawah ke atas, ini bawah ke atas, ya semua dari dari bawah ke atas. Nah, kalau pakai resistant band juga sama, masih sama. Kalau depan sama samping sama, ya. Jadi kalau resistant band sama seperti ini, gini, ya. Ini ke atas. 1, oke, nggak kelihatan. Yang gini ya. Nah, gini. Ini 1, oke, sama. Nah, samping gimana? Samping sama. Nah, gini ya. Nah, yang sedikit berbeda, ya, kalau pakai resistant band adalah untuk bahu belakang bisa berdiri. Nah, kok bisa berdiri? Nah, gini. Nah, jadi kalau bahu belakang, kalau pakai resistant band, lebih bisa kontraksi dengan berdiri karena kelebihan pakai resistant band adalah bisa horizontal ya, bisa horizontal movement ya, bukan vertical movement namanya. Nah, jadi untuk bahu belakang variasi untuk dari resistant band adalah begini ya. Nah, ini namanya rear dead fly ya. Jadi fly kalau chest fly itu ke depan, nah ini kebalikannya ya. Makanya dia latihannya langsung di otot bahu belakang ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa lihat ya datanya hasilnya ya. Nah, jadi kalau kontraksi begini nih, nah ini otot bahu belakangnya kelihatan nih teman-teman ya. Aku ulangin ya. Nah, jadi kalau begini, oke. Nah, tarik. Nah, pada saat menarik begini ya, ini bahu belakangnya, ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini ada bahu belakang yang kelihatan yang gede. Nah, itu otot bahu belakang. Nah, itu kontraksi. Nah, jadi kelebihannya pakai kontraksi, pakai resistant band, ya, itu karena dia bisa horizontal movement. Ya, nanti bisa dipesan di Om Yandri di Gato Fitness, kita kasih garansi 1 bulan ya, teman-teman ya. Nah, jadi gitu ya. Oke, contoh ya. Oke, yuk, sekarang kita lanjut lagi. Minum dulu ya, minum dulu teman-teman. Jangan sampai malas minum. Oke, yuk kita lanjut lagi. Ya, lanjut lagi ke bagian itu tadi otot bahu ya, bahu depan, samping, belakang. Nah, sekarang kita bagian lengan. Lanjut lagi. Ini tadi bagian bahu, lengan. Nah, oh ya, satu lagi ya, teman-teman kalau bisa menguatkan otot bahu kita ini banyak salah satu yang bergerak ya, bergerak dan sebagainya. Kalau teman-teman punya bahu otot yang kuat, ya nanti banyak kegiatan kita akan terbantu ya. Kayak tadi contoh buka pintu itu pakai otot bahu ya, narik pintu ya, nah ngangkat barang, nah semua tuh otot bahu bermain. Makanya kenapa dia bisa berputar ya, rotator cuff ini namanya dalam ini ada namanya rotator cuff ini bisa berputar 360 derajat bahkan ya. Nah itu makanya kalau teman-teman latihan itu makin lama makin oke. Ya benar Boris, lebih berat, makanya challenge-nya lebih bagus. Nah gitu ya, jadi dan tidak monoton. Nah kelebihan pakai resistant band tidak monoton. Kenapa? Karena kalau contoh ya, kalau pakai dumbbell, nah ini misalnya dumbbell nih, cowok 4 kilo ya. Nah kalau mau mulai cowok 4 kilo, cewek 1 kilo ya. Nah kalau misalnya 4 kilo ini udah statis. Nah tapi kalau resistant band itu bentuk pegangan, jarak pegangan segala macam itu bisa berbeda-beda. Nah sehingga variasi dari hasil tension ya, kalau kita bicara namanya tension itu akan berbeda-beda juga ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian lengan ya. Lengan kita adalah kita masuk lagi namanya otot bicep ya depan. Nah ini kalau misalnya aku gini ya, aku flex nih. Nah ini telurnya bicep, kemudian tricep, ini jendol, ini tricep luar, tricep ada 3 ya. Luar, ini panjang, long head sama medial ya. Kemudian
apa tadi? Oh, forearm. Nah, forearm ini. Nah, ini namanya otot pergelangan tangan. Ya, ini kalau aku flex gini, aku pose gini, ini kelihatan ya. Nah, ini namanya forearm. Nah, basic utama, yuk kita latih adalah yang pertama. Ya, teman-teman latihan namanya curl. Ya, basic utama latihan lengan adalah yang pertama curl untuk bicep dulu sama forearm. Ya, curl itu CWRL ya, bahasa Inggrisnya. CWRL, curl itu gimana bentuknya gini. Nah, ya, sikunya diam, oke. Kemudian angkat pergelangannya. Siku diam, angkat pergelangannya. Cara napasnya adalah tarik napas dulu, buang pada saat ngangkat. Ya, jadi buang. Kemudian angkat, buang lagi. Angkat, buang. Nah, ya, tarik napas pada saat turun. Ya, tarik napas, turun, buang pada saat angkat. Nah, gitu ya. Nah, kalau posisi bedanya dengan bicep, ya, kalau bicep posisinya harus begini, ya pergelangannya. Jadi namanya bicep curl. 1, ya, 2, nah gitu ya. Nah, kalau untuk forearm gerakannya begini, ya. Nah, makanya begini dia. Nah, 1, oke, forearm dan namanya di sini ada namanya brachialis. Nih, kalau misalnya aku pose begini nih. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Ini ada yang jendol ya di sini. Nah, ini di sini nih, yang ada jendol nih. Nah, itu namanya brachialis, ya, otot brachialis. Jadi dia bukan bicep, beda lagi, ya. Dia otot yang memang kalau teman-teman lihat pose orang yang dia gede banget di sini, ini kan tadi bahu. Nah, di sini brachialis ini kelihatan ya. Nah, latihannya begini. Nah, ini jadi forearm dan brachialis yang kena, ya. Kalau kita begini, ya, bicep yang kena, ya. Oke, jelas ya, teman-teman ya. Yuk kita latihan dulu mulai yang dengan begini, ya. Ini namanya hammer curl. Ya kalau begini namanya bicep curl. Ini hammer, jadi seperti malu, ya. Makanya namanya hammer, ya. Oke, yuk kita mulai dulu. Yang hammer curl, yuk kita lakukan teman-teman 8 repetisi ya. 8 repetisi semuanya. Oke. Oke, bagus. Sikunya diam, perlahan. Om Sofyan perlahan, Om. Jadi nggak usah cepet-cepet, Om. Nah, ada temponya. 1 detik ke atas, 1 detik ke bawah. Ya, jangan terlalu cepat. Oke, Mbak Putu, bagus. Mbak Kasina, oke. Om Marta, Om Arif, yuk. Bu Is, ya bagus Bu. Ya. Om Renov, ya oke. Mbak Zara, yuk Mbak Zara. Oke, good. Lengannya diam Mbak ya. Ya, bagus. Mbak Dian, oke. Mbak Inti, oke. Mbak Raini, siku diam ya Mbak. Oke. Mbak Alfia, iya bagus. Oke, good semuanya. Yuk, sekarang ganti, switching ke bicep curl. Begini, pergelangannya begini, yuk. Ke sana ke bicep. Ya, siku diam ya. Kuncinya siku diam dan tempo. Temponya 1 detik ke atas, 1 detik ke bawah. Oke, Mbak Putu bagus. Mbak Kasina, ya. Om Arif, oke. Mbak Is, ya. Om Renov, oke. Mbak Zara, yuk Mbak Zara. Oke, siku diam Mbak ya. Oke, good. Mbak Dian, oke. Mbak Inti, ya. Mbak Reni, temponya aja Mbak. Temponya diperlanin. Jadi 1 detik ke atas, 1 detik ke bawah. Jadi nggak usah keburu-buru. Oke, Mbak Alfia, oke, good. Oke, semuanya udah oke. Sip. Nah, kalau untuk variasi pergelangan, ya, nah teman-teman bisa lakukan namanya turun, kalau ke atas itu namanya apa namanya? Kok jadi lupa? Konsentrik ya, konsentrik gerakan. Gerakan konsentrik ke atas ya 1 detik, ya kemudian turunnya boleh 2 detik, ya. Jadi ke atas 2 detik turun perlahan. Sambil tarik nafas, buang, turun 2 detik, ya, buang, Nah, itu boleh juga, ya. Yang penting adalah teman-teman tension, ya. Jadi tension itu waktu yang dibutuhkan itu jangan terlalu cepat, ya. Jadi paling enggak 1 detik ke atas, 1 detik ke bawah, ya. Oke, tadi udah bagus semua ya untuk bagian bicep sama forearm. Sekarang kita lanjut ke bagian tricep. Yuk, tricep gimana? Ya, tricep yang tadi ya, yang ini, ya. Ini ada tricep long head namanya. Kemudian medial, long head, ini lateral, long head, medial. Nah, ada 3 bagian. Nah, bagi teman-teman yang kemarin udah hilang lemaknya, kemudian gelambiran di tangan, nah salah satu kuncinya adalah latihan di pergelangan ini, ya, untuk menambah massa otot di bagian itu sehingga kulitnya lebih, yang gelambiran bisa lebih kencang. Nah, untuk latihan tricep, ya kunci utama adalah
Kunci utama untuk latihan tricep adalah begini. Yang pertama adalah namanya tricep kickback. Ya. Nah, kickback yang paling penting adalah membungkuk dulu. Oke. Ya, nggak harus sampai 45 derajat, nggak apa-apa. Pokoknya begini. Tarik sikunya, kemudian tendang ke belakang. Nah, bungkuk, tarik siku, tendang ke belakang. Gini. Kemudian sikunya diam ya. Tendang lagi ke belakang. Siku diam, tendang lagi ke belakang. Siku diam, tendang lagi ke belakang. Siku diam, tendang ke belakang. Ya. Oke. Paham ya? Oke, yuk. Lakuin teman-teman. Sikunya tahan, ya. Siku tahan di atas. Yang penting lurus punggung. Ya, rasain. Ya, siku diam. Oke, Om Sofyan bagus. Nah, sikunya benar, Om. Iya. Perlahan juga, Om. Jangan cepat-cepat. Ya, tempo, tempo. Yuk. Mbak Putu kurang punggung, Mbak. Mbak Putu kurang turun. Kurang turun dikit. Nah, gitu. Oke, good. Nah, tendang ke belakang. Nah, sikunya diam. Iya, good. Oke. Nah, gitu ya. Oke, makasih, nah. Oke, bagus. Om Arif. Iya, oke, Om. Mbak Wis. Oke, Om Renov. Iya. Mbak Zara, yuk, Mbak Zara. Oke, udah bagus, Mbak. Iya, siku diam di atas, Mbak ya. Oke, rasain tuh. Pada saat tension ke belakang, berasa tuh, tricep kontraksi. Iya, gitu. Mbak Dian, yuk. Nah, sambil teman-teman rasain ya. Pada saat ke belakang, itu kontraksi tricepnya berasa tuh. Mbak Inti, yuk. Oke, Mbak Reni. Oke, Mbak Alfia, yuk, Mbak Alfia. Oke, good. Iya, belakang. Oke, sip. Nah, teman-teman udah paham ya? Oke. Nah, kenapa harus membungkuk? Nah, kenapa nggak begini? Kalau begini, kita begini, beda. Ya, ini kalau mau begini, ada namanya versinya namanya rope push down. Beda lagi, nanti aku ajarin. Ya, tapi harus pakai resisten band. Nah, nggak bisa begini. Ya, nah kalau mau begini, itu harus pakai bebannya resisten band. Nah, karena dia akan beda. Nah, dia tidak akan berkontraksi maksimal. Dia akan berkontraksi maksimal kalau pakai dumbbell dengan posisi begini. Oke, Mbak Sofi. Kakinya dibuka lebar nggak? Selebar bahu aja. Nah, begini ya, teman-teman. Pokoknya kalau latihan, kakinya selebar bahu aja. Ya. Nah, jadi begini aja. Ya, jadi nggak perlu lebar banget, nggak, jangan. Ya, gini aja, selebar bahu cukup. Ya. Nah, jadi kembali lagi ya, filosofinya yang tricep yang lateral di luar, turun, ya. Kemudian tenang. Nah, gini, dia harus posisinya, dia harus ditarik begini. Nah, ya. Mau lebih bungkuk nggak apa-apa juga. Begini, ini juga boleh. Ya, dia akan lebih kontraksi lagi. Nah, akan beda dengan begini. Nah, kalau begini, nah itu bisa pakai namanya resistance bank. Nah, kalau resistance bank itu bisa. Contoh nih, ini contoh ya. Contoh begini nih. Ini begini aja, ini bisa nih sampai bungkuk. Nah, ini juga sama. Tapi dia harus bebannya dari atas. Nah, ini contoh ya. Contohnya yang punya resistance bank bisa lakukan variasinya gini nih. Nah, jadi contohin ya. Nah, ini. Nah, ini oh, 1, oke. Sama sama tricep kickback. Nah, 2, 3. Nah, gitu. Nah, kalau dia pakai resisten band bisa, ya. Tapi kalau pakai dumbbell, ya nggak bisa. Kalau dumbbell dia tidak akan berkontraksi maksimal dengan dari bawah dari atas ke bawah dia tidak akan. Dia harus bisa begini, ya. Ini tendang belakang, ini tendang belakang. Oke. Yuk, sekarang masuk lagi. Yang satu lagi adalah namanya tricep extension, ya. Jadi untuk di sini sama di sini, ya. Extension gimana? Ambil dumbbellnya, gini posisinya, ya. Buang dumbbellnya ke belakang, ya. Siku ke atas gini. Kemudian naikkan dumbbellnya ke atas. 1, oke. Buang lagi belakang, naikkan lagi ke atas kepala. 2, buang ke belakang dumbbellnya. Buang napasnya pada saat naik ya. Tarik napas, buang napas. 2, tarik napas, buang. 3. Nah, gitu. Ya, yuk kita coba. Jadi buang dumbbellnya ke belakang. Ya. Yuk, Om Sofyan. Oke, bagus, Om. Naikkan. Iya, hati-hati ya. Kalau yang dumbbellnya rasa berat, hati-hati naikinnya. Oke. Sampai lurus kalau bisa, ya. Oke. Yuk, Mbak Putu. Oke. Mbak Kasina, yuk. Oke, Om Arif, yuk, Om Arif. Oke, good. Buis. Oke. Om Renov, sampai atas, yuk. Oke. Mbak Zara, yuk, Mbak Zara. Oke. Mbak Dian, oke. Mbak Inti, oke. Mbak Alfia,
Oke. Iya, oke. Nah, kemudian siku ya, teman-teman, sikunya gini ya. Nah, sikunya jangan terlalu lebar, ya, gini. Oke, naikin ke atas, 1. Oke, pertanyaan sikunya kalau bisa, 2. Oke, 3. Nah, jadi bukan begini nih, ya. Nah, jangan turunnya juga sikunya lebar, ya. Sikunya begini, naikkan. Nah, gitu revisinya ya. Ya, kalau tadi aku lihat hampir semuanya udah benar. Oke. Kalau untuk resisten band gimana? Nah, resisten band bisa sama, ya, sama gitu juga, tapi variasinya bisa, karena resisten band kan kita bisa pakai karet ya. Nah, jadi karetnya bisa macam-macam, sama. Kalau resisten bandnya diinjek dulu di belakang, ya, kemudian lakukan begini. Nah, gini ya. Oke, naikin ke atas. 1, 2, oke, 3, nah, 4, nah gitu, ya. Dan kalau resisten band bisa variasinya lebih banyak karena kalau karetnya ditambah akan tensionnya akan lebih tinggi lagi, ya. Oke, jadi ya cara pakai resisten band ya. Oke, ya minum dulu teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh dibuka mic-nya. Nah, jadi kunci utama teman-teman ya, kalau yang memang ada kulit belambiran di lengan karena kemarin sudah banyak kirawan segala macam, kuncinya adalah di latihan bagian lengan tadi ya, bicep, tricep, ya, forearm. Nah, itu lakukan, rutinkan lebih banyak. Variasinya banyak ya, tapi gue ngajarin sekarang nanti kelas lanjutan. Kalau di video-video YouTube banyak ya. Kuncinya sekarang aku tidak banyak variasi yang aku ajarin, semuanya hal basic dulu supaya teman-teman paham dulu ya. Paham itu kenapa? Karena supaya teman-teman paham kontraksi ya. Ya, jadi kayak tadi, ya, jadi teman-teman bisa, kenapa aku bilang tadi, aku bilang rasakan kontraksinya begini. Nah, ini rasa ini. Pada saat kita kontraksi ini nih, otot tricepnya nih, ya, kalau deketin ya. Nah, ini kelihatan kan? Nah, jadi pada saat begini, nah, teman-teman bisa rasain tricepnya. Waduh, ya, 2. Nah, jadi pada saat kita bisa merasakan kontraksinya, ada ini direkam kok Mbak, nanti bisa ya, teman-teman nanti bisa lihat lagi ya, nanti baru mungkin sore ya, ready ya, atau nanti Om Yandri akan kirim ya videonya. Jadi kenapa latihan beban itu sebenarnya bukan hal sederhana tapi tidak sederhana. Nah, jadi gini, tidak sederhananya adalah teman-teman juga harus memaksimalkan namanya mind muscle connection ya. Mind muscle connection itu otak kita ya berkontraksi, berpikir mengarahkan kontraksi otot yang dilatih. Nah, jadi makanya kayak misalnya tadi tricep ya, tendang belakang. Nah, kita harus rasain nih ya, rasain ototnya bekerja. Nah, ya, pada kita begini kan, ya, coba aja yuk teman-teman yuk, sama rasain yuk. Sekarang kita coba bareng-bareng ya. Yuk, ambil lagi dumbbell yuk. Kita coba yuk. Kita coba sekarang ya. Yuk, ambil dumbbell dulu ya. Kita coba satu gerakan aja ya. Oke, gini lagi, yuk, tendang ke belakang terus diam. Yuk, semuanya yuk. Rasain tendang ke belakang, diam. Nah, tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, good. Lepas. Ya, berasa kan? Ya, ada tension. Nah, itu namanya otot tricepnya yang bekerja, tensionnya. Nah, jadi pada saat kita kontraksikan gitu, nah, kita juga harus berpikir secara mind muscle connection. Jadi supaya kita fokus ya dengan otot yang kita latih. Nah, itu tujuannya di konsep latihan beban bagi pemula. Jadi supaya teman-teman bisa paham. Karena banyak orang masih hanya latihan beban begini, ya. Pikir cuma gini aja, ya, gini, latihan gini, tapi nggak ngerti bagian otot mana yang dilatih. Nah, hasil otot yang terjadi akan beda kalau misalnya teman-teman bisa benar-benar fokus dengan ototnya. Oh, tricepnya. Nah, ini bagian tricepnya. Nah, gitu. Nanti aku share juga ya bagian-bagian otot tubuh ya. Di Kota Vetus juga aku udah share. Oke, gitu ya. Oke, yuk. Kita lanjut bagian berikutnya apa ya? Dada. Oke, nah ini bagian yang paling oke juga nih. Oke, dada kita besar ya. Nah, ini bagian dada ya. Dari atas sini ya. Ini dada atas ya, kemudian sini. Nah, jadi sebenarnya kalau secara porsi ya dada kita ini besar nih. Dari sini ini sampai ini kalau teman-teman aku flex gini nih. Nah, gini nih. Nah, ya, kalau aku gini kan, sorry ya. Nah, ini kelihatan ya. Nah, ini dari sini nih, ini ada garisnya. Nah, mulai dari bagian sini, ya, sini ke sini, ya. Nih, kalau misalnya aku turun dikit, nah kalau gini, sorry, aku pakai bajunya agak ke atas. Nah, ini bagian dada sampai sini. Nah, bawah ini besar. Nah,
Sebenarnya dada 3 bagian, atas, tengah, sama bawah. Tapi kalau kita konsepnya melatih bagian tengah, atas sama bawah kan juga terlatih. Nah, itu konsepnya. Nah, latihan dada yang paling efektif ya, sekarang aku ajarkan udah ke pemula adalah push up. Ya, itu efektif banget ya. Tapi ada tahapannya bagi pemula. Oke, sekarang aku ajarin. Ya, turun dulu. Oke, teman-teman yang wanita juga sama ya. Latihan dada juga sangat bagus. Nah, kenapa latihan dada juga sangat bagus? Yang pertama ya, hari Minggu besok aku akan lebih share lebih detail ya, bagaimana cara push up yang benar. Tapi sekarang aku basicnya dulu ke teman-teman ya. Nah, jadi kenapa dada ini perlu dilatih juga? Yang pertama ya, menunjang penampilan ya. Kalau bagi wanita, mohon maaf, wanita pasti punya payudara ya. Jadi pada saat kita, kalau misalnya dada kita bisa lebih busung dan lebih bagus, maka postur badan kita juga tidak akan bungkuk ya. Oke. Ya, oke, harus ngerti ya. Ya. Nah, jadi kalau kita sudah latihan otot dada dengan benar ya. Nah, maka postur badan kita akan lebih bagus, bukan begini ya. Kontraksinya nanti akan bisa lebih banyak begini. Nah, karena dada kita sudah lebih busuk. Nah, itu makanya kita harus latihan otot dada. Dan cara paling kita efektif latihan otot dada itu besar. Ya, boleh nanti floor press segala macam, tapi lebih efektif di pusat. Ya, oke. Sekarang cara pusat step awal. Ya, kalau yang belum bisa pusat, ya, yang paling penting adalah mensinkronkan bagian bokong dengan pundak. Nah, jadi latihan pusat yang untuk pemula adalah ini naikkan. Nah, ya, lihat dulu ya teman-teman ya. Nah, ini naikkan kakinya, ya. Jadi pusatnya pakai dengkul. Kemudian sinkronkan bokong nih belakang ya dengan dada, ya. Nah, sinkronkan begini, kemudian turun. Nah, kalau belum bisa turun banyak, nggak apa-apa. Ya, turunnya sepertiga aja. 1, naikkan. Ya. 2, naikkan. Tapi turun bokongnya sama pundaknya sama. Nah, 3, naikkan. 4, naikkan. Nah, kemudian lebar. Nah, lebarnya begini. Ya, kalau yang punya matras, lebar matras. Ya, lebar matras. Nah, turunnya sebisa mungkin aja dulu. Ya, kalau belum kuat turun setengah nggak ada masalah. Ya, karena teman-teman belum terbiasa. Ya, jadi nggak apa-apa. Memang itu pertama. Tapi teman-teman kita belajar formnya dulu. Ya, gerakan. Oke, yuk kita coba yuk. Sambil aku cek ya, teman-teman ya. Oke, Om Sofyan yuk. Kalau yang belum bisa pakai dengkul ya. Kalau emang udah biasa lurus. Ya, kalau mau lurus boleh. Tapi kalau belum biasa pakai dengkul nggak apa-apa. Yuk Om Sofyan. Oke. Om Sofyan sinkronkan bokongnya ya. Bokongnya turunin lagi Om. Kalau bisa. Nah, jadi lurus. Nah, gitu. Ya, oke. Turun. Lebar bahu ya. Ya, lebar bahu aja. Oke. Mbak Putu. Yuk, Mbak Putu yuk. Gimana? Yuk, Mbak Putu bisa nggak? Yuk, coba yuk. Oke, sebentar. Nah, kalau belum bisa nggak apa-apa. Ya, kayak mau sujud dulu nggak apa-apa. Latihan gitu dulu nggak apa-apa. Nanti sinkronkan bagian, maaf ya, bagian bokong sama pundak ya, Mbak ya. Oke, makasih Nah. Makasih Mbak ya. Om Arif, bisa Om? Full? Oke, bagus. Oke, good. Nah, Om Arif udah bisa full nih. Cakep, Om. Oke. Aku cek yang baru dulu ya. Om Renov yuk. Om Renov. Bisa, Om? Oke. Ya, turun. Intinya gini ya, teman-teman yang baru. Kalau belum bisa turun banyak, nggak apa-apa. Jangan dipaksakan ya. Mbak Zara bisa nggak? Yuk, Mbak Zara yuk. Aku cek, Mbak. Oke. Bisa, Mbak? Oke. Nah, nanti Mbak Zara kita benerin bagian ini ya. Nggak apa-apa, Mbak. Baru pertama. Nah, nanti sinkronkan bagian, bagian bokong dengan pundak ya, Mbak ya. Tapi nggak apa-apa. Pertama dulu rutinkan di situ. Iya, pantatnya turun juga, Mas Sofi. Jadi pantat dengan pundak itu turunnya bareng. Nah, jadi PR pertama nih buat teman-teman yang baru pertama kali push up adalah mensinkronkan bagian bokong kemudian sama pundak. Oke, kasih contoh lagi ya. Yuk. Kasih contoh lagi nih, teman-teman ya. Oke. Ini ya. Ya, ini pakai dengkul ya. Nah, ini kan bokong nih belakang. Nah, teman-teman kalau yang masih baru biasanya pasti begini nih. Nah, turunin bokongnya ke bawah. Nah, ya, kalau teman-teman biasa pasti begini nih. Ya. Turunin dulu bokongnya, tarik ke depan gini. Nah, jadikan gini, kemudian baru turun. 1. Nah. 2.
Nggak usah sampai bawah, turun dulu sebentar. Sepertiga nggak apa-apa. 1, oke, 2, nah, oke, gitu ya, teman-teman. Oke. Ambil napas gimana? Oh, ambil napas. Buang napasnya pada saat buang naik ke atas, ya. Tarik napas turun, buang napas pada saat full. Buang napas pada saat tendang ke atas. Gitu ya, Marif ya. Oke, Mbak Alfia bisa, Mbak Alfia? Yuk, coba. Oke, itu udah lumayan, Mbak. Oke, ya. Nanti, oke, udah bagus, turunnya bagus. Oke, Mbak Sofi ya, sebentar. Mbak Zara nanti dikocek lagi ya, tapi tadi turunnya udah bagus, tinggal bagian bokong sama pundak ya. Nanti PR-nya di situ ya, Mbak ya. Nah, jadi mensinkronkan, jadi gini teman-teman ya, PR utama bagi yang pemula adalah mensinkronkan bagian ini, bagian bokong nih. Nah, ini bagian bokong, ini bagian pundak. Nah, ini harus begini. Ya, sorry. Ini turunnya bareng, maksudnya gini nih. Nah, turunnya gini nih. Nah, gitu. Ya. Nanti dilatih. Nanti aku kasih tahu cara latihan berikutnya. Oke, ya. Oke, sekarang teman-teman yang punya bangku ambil yuk. Bangku, yuk. Kursi apa bangku ambil. Yuk. Nah, kita latihannya sekarang pakai bangku bagi yang pemula ya. Nah, oke, udah ada bangkunya. Nah, kita cek dulu. Yang ada bangku nggak apa-apa ya. Nah, sekarang ya kita latihan pakai bangku dulu. Oke, bangku ya. Nah, lihatin teman-teman ya. Yuk, kita latihan push-up-nya pakai bangku. Nah, ya. Gini. Nah, ini untuk latihan mensinkronkan bokong sama pundak nih. Nah, gini. Ya, harus lurus ya. Ya, jangan begini ya. Nah, gini lurusin. Nah, lurusin ya. Kemudian turun. Nah, turun sebisa mungkin aja. Kalau nggak kuat sampai bawah nggak apa-apa. Turun, kemudian naik. Turun, naik. Turun lagi, naik. Nah, gitu ya. Oke. Bisa, teman-teman? Oke, yuk. Ini akan lebih mudah, ya. Turunin bukan hanya bokongnya, pundaknya turunin juga. Ya, Om Sofian. Nah, bagus tuh. Sip. Mbak Putu hati-hati, Mbak Putu. Lurusin dulu, Mbak. Oke. Turun dikit aja. Turun pundaknya turun. Turunin dikit. Nah, naikin lagi. Nah, oke. Udah bagus. Udah mendingan. Nah, gitu ya, Mbak Putu ya. Oke. Om Arif. Nah, mantap. Om Arif bagus nih. Oke, Mas Zara lebih bisa, Mbak. Nah, itu lebih bagus, Mbak. Nah, oke. Ya, gitu ya. Oke, Mbak Dian. Nah, gini. Mbak Dian lihat aku dulu. Mbak Dian. Oke, teman-teman gini ya. Bukan begini nih. Bukan begini nih. Ya, bukan begini. Ya. Nah, jadi konsepnya pusat kan begini. Nah, jadi harus begini. Kemudian turun. Nah, jadi bokongnya ngikutin aja. Kita nuruninnya adalah bagian lengan. Nah, 1. Oke. 2. Nah, gitu ya. Oke. Yuk, coba Mbak Dian coba lagi yuk. Sambil aku cek lagi, Mbak. Lurusin dulu, kemudian turunin lengannya, pundaknya turunin barengan sama pantatnya, sama bokongnya. Oke. Coba, yuk. Turunin. Ya, itu udah mendingan. Oke, good. Nah, tapi bokongnya jangan ditarik ke belakang banget. Nah, konsentrasinya di ininya, di lengannya. Lengannya naikin, bokongnya ikut dikit aja. Ya. Ya, turun lagi. Oke, turun dikit. Bagus, naik. Bokongnya nggak usah angkat. Bokongnya nggak usah angkat lagi, Mbak. Turun. Naikin pundaknya. Naikin pundaknya, bokongnya nggak usah angkat. Nah, itu udah bagus. Ya, turunin pundaknya, turunin lengannya aja. Nah, turunin. Ya, naikin. Nah, oke, gitu, Mbak. Ya. Nah, gitu ya, Mbak Dian ya. Oke. Nanti latih lagi ya. Oke, yuk, yang lain yuk. Bentar. Siapa lagi? Om Reno, bisa Om? Yuk. Oke, good. Ya, udah bagus nih, Om Reno. Sinkron bawah sama atas. Oke. Ya, Mbak Dian latih lagi ya. Ya, pokoknya latihannya gitu, Mbak. Ya. Oke. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi memang
push up bukan hal yang langsung bagi pemula ya, bukan hal yang nggak mudah, tapi bisa dilakukan asal diulang ya. Kemudian harus direvisi ya. Jadi kita punya cermin ya atau misalnya direkam, nah sehingga bisa kita lihat nih posisinya udah benar apa belum. Nah jadi harus benar-benar kita lihat ya. Kuncinya adalah pokoknya begini ya, turun naik. Fokus utama adalah turun dikit aja, sepertiga, kemudian naik, kemudian turun lagi nanti setengah, naik lagi ya. Kemudian lebar ya, tadi yang udah bilang ya, lebarnya adalah selebar bahu ya, begini ya. Kemudian sikunya ya turun gini ya, jangan begini ya, gini aja. Nah jadi kayak 45 derajat aja sudutnya, turun naik. Nah udah, itu aja tipsnya ya. Nanti untuk lebih detail lagi besok Minggu sore ya. Ya benar Madian ya gitu ya. Besok Minggu aku akan sharing lebih banyak ya tentang push up dan beberapa cara latihan-latihan lainnya supaya bisa push up-nya makin bagus ya. Nah, kenapa push up sangat penting ya? Karena oke, push up pakai resistance band. Nah, jadi kalau push up pakai resistance band, sebenarnya push up resistance band itu hanya untuk menambah beban aja, Mbak Rusmiati. Ya. Nah, jadi kalau misalnya push up pakai resistance band, dia hanya menambah beban aja. Ya. Jadi kalau misalnya full push up nih ya. Nah, ini kalau misalnya pakai resistance band ya. Nah, dia cuma hanya menambah beban aja. Nah, ini kalau udah full push up. Ya. Nah, 2. Nah, gitu ya. 3. Nah, jadi dia menambah tekanan aja. Jadi lebih berat. Tapi ini kalau sudah yang apa sudah advance ya, udah lanjutan ya. Kalau bagi yang pemula aku nggak anjurin ya. Bagi pemula formnya dulu ya, bentuk gerakan push up-nya dibenerin ya. Kunci utama di situ dulu sampai bisa turun sampai bawah. Nah itu yang paling bagus ya. Oke, yuk kita minum dulu yuk. Minum. Kalau ada yang mau tanya boleh dibuka aja mic-nya. Oke, yuk kita lanjut. Oke, dada udah. Bagian atas, sekarang kita masuk ke bagian core. Ya, otot core di sini ya. Ini otot core kita ya. Nah, jadi otot core kita itu bukan hanya abs. Ya, jadi kalau ada yang berpikir core itu abs, iya. Tapi jadi gini, abs itu termasuk bagian core. Tapi core bukan hanya abs saja. Nah, gitu ya, paham ya teman-teman ya. Nah, jadi core ini mengelilingi di sini nih. Nah, ini otot core, jadi untuk menguatkan. Nah, makanya teman-teman kalau misalnya memang tidak ada kendala dengan lutut dan sebagainya, latihan dengan cara berdiri, ini akan membantu menguatkan otot core juga. Nah, salah satu yang menguatkan otot core adalah latihan plank. Nah, sekarang ada di Keto Fitness ya, nah, plank ya. Nah, jadi plank sederhana ya, dan semua orang harusnya pasti bisa. Ya, karena cuma hanya menahan durasi ya. Jadi durasinya main adalah durasi berapa lamanya ya. Jadi gini, oke, begini, nah, ya. Kalau belum kuat gini juga nggak apa-apa ya, tapi usahakan begini ya. Kalau belum kuat naikin bokongnya nggak apa-apa ya, tapi tahan. Nah, jadi mainnya adalah plank ini adalah berapa lama bisa kuat ya, sampai nggak kuat kemudian turun. Nah, udah ya. Tahanin sekuatnya, tahan di atas ya sekuat mungkin ya, baru kalau nggak kuat baru pas. Oke, yuk kita mulai ya, coba yuk ya, kita mulai. Berapa lama pakai teman-teman yuk. Oke, plank semuanya yuk, coba yuk, mudah. Kalau belum bisa lurus bokongnya nggak apa-apa, naikin dikit ya. Oke, yuk pemula semua harus bisa ya. Kalau belum bokongnya lurus nggak apa-apa, naik dulu bokongnya nggak apa-apa. Iya, Mbak Dian nggak apa-apa. Coba Mbak Dian turun dikit. Ya, gitu. Nah, itu lebih sulit lagi. Mbak Zara, yuk. Coba yuk, Mbak Zara. Yuk, Mbak Zara. Kalau belum bisa lurus nggak apa-apa, Mbak. Bokongnya naik dikit nggak apa-apa. Tapi kalau bisa turunin lagi. Turunin lagi bisa nggak? Turun lagi, turun. Ya, tahanin. Nggak apa-apa. Kalau nggak kuat nanti lepas aja. Ya. Om Reno bisa, Om? Yuk, mulai. Ya.
Ya, gitu semua. Oke, Mbak Alfia, Mbak Kasina. Ya, kalau nggak kuat nggak apa-apa, lepas ya. Jangan dipaksain. Oke, Om Arif, bagus Om. Oke, ya. Mbak Alfia udah Mbak? Tadi Mbak? Udah ya? Aku belum sempat lihat Mbak. Ya, pokoknya lurus ya Mbak. Nah, ya. Kalau belum bisa lurus nggak apa-apa. Ya, turunin dikit. Nah, gitu. Mbak Putu, oh bagus tuh Mbak Putu. Ya, eh, di pintu, oke. Oke, nanti Mbak Rusmeti ya. Ntar aku ini nih ya, Mbak Rusmeti ya. Oke, sip. Oke, good semuanya. Nah, jadi latihannya di situ ya. Nah, ini tips utama untuk latihan plank. Nah, jadi plank bisa dilatih setiap hari, setiap pagi boleh ya. Justru kalau tiap pagi menurutku bagus ya. Jadi bangun tidur, stretching yang tadi aku udah sebutin. Nah, kemudian ngeplank. Nah, jadi kunci ngeplank adalah bukan dimain berapa setnya. Jadi berapa kuatnya satu set aja. Jadi misalnya kalau teman-teman baru mulai, baru 30 detik kuat nggak apa-apa ya, tapi ulangin besoknya. Nah, gitu kuncinya ya. Besok ulangin lagi, berapa detik kuatnya, gitu lagi, ulangin lagi. Nah, sampai nanti meninjak tuh. Nah, gitu. Ya, jadi udah banyak yang bisa sampai 2 menit, ada yang bisa sampai 3 menit, yang tadi cuma bisa 30 detik ya. Itu yang tadi aku bilang. Jadi kekuatan otot kita itu nanti juga akan bertambah pada saat kita sudah sering melatih. Ya, jadi kalau kita udah sering melatih, sudah makin kuat, nah otot kita akan beradaptasi. Sama juga dengan ngeplank. Mungkin teman-teman yang baru pertama tadi mungkin baru cuma 30 detik ya, gitu ya. Nah, kalau udah udah kuat, nah itu tentu nanti durasinya makin lama. Nah, jadi kunci utama plank adalah main di durasi. Ya. Nah, kalau misalnya masih pegel, goyang-goyang dikit nggak apa-apa. Ya, jadi ketahanan utama itu yang paling penting. Jadi masih goyang tuh masih gini, pantatnya naikin ke atas boleh, turunin lagi, tapi jangan nyentuh ke bawah. Nah, gitu. Kunci utama tahan sebisa mungkin. Ya, itu kunci utama ngeplank. Ya, oke Mbak Rusmiati tadi contohin gerakan apa Mbak? Yang di pintu. Oke, yang di pintu ya. Yang di pintu banyak gerakan. Nah, termasuk nanti gerakan yang belakang ya. Nanti aku jelasin yang belakang. Tadi kalau yang di pintu, contohnya misalnya tricep ya. Nah, jadi kalau tricep ya, kan ada cantolan ya, cantolan tuh nggak tahu kemana nih, kepelinsut ya. Nah, jadi kalau itu tricep bisa begini ya. Nah, jadi kita bisa contoh begini ya, ini latihan tricepnya. Nah, ya. Tapi kalau untuk tricep yang tadi extension kan di belakang ya. Jadi kalau untuk tricep extension di belakang. Nah, tinggal begini ya, naikin 1, 2, 3. Nah, ini untuk tricep ya. Bicep tadi udah ya. Kalau bicep juga sama ya. Bicep begini ya. 1, 2, oke. Sama ya, tinggal pergelangannya. Kalau mau gini juga bisa atau begini. Nah, tinggal di set pergelangannya aja ya, bentuk-bentuknya ya. Nanti otot back habis ini ya. Oke, teman-teman, itu otot core ya. Nah, sekarang kita masuk otot back. Nah, sekali lagi tadi aku udah bilang otot back punggung itu besar sekali ya. Aku udah kemarin contohin back pose-nya ya, di Keto Fitness ya, atau di flyer yang seminar ya, itu ada foto back pose-ku yang gini ya. Nah, ini otot back dari atas ya, dari sini nih. Nah, ini kalau kelihatan nih. Nah, ini namanya upper trap nih. Nah, dari upper trap itu sampai leher ya, sampai ke sini. Ini namanya lower back. Nah, di sini nih ada namanya otot lower back. Nah, ini juga sama. Nah, ini kita bisa latih juga. Makanya kalau lihat foto back pose-ku, foto otot punggungku itu sampai bawah, ya, itu sudah jadi ototnya. Nah, itu gimana latihannya? Nah, kalau pakai dumbbell, ya, kunci utama latihan pakai dumbbell otot punggung cuma hanya satu, namanya row, ya, ya, jadi hanya row. Nah, jadi kalau mau row lebih enak pakai kursi, ya. Nah, kalau mau bungkuk aja boleh. Ya, row itu gimana sih konsepnya gini, ya, naikin, nah, ya. Ya, jadi konsep utama dulu ya. Konsep utama latihan row memang harus begini. Nah, harus gini, kemudian tarik sikunya. Nah, rasain ya, turunin ke bawah, tarik sikunya. Nah, kalau tricep kickback ya, tadi kan tarik siku kemudian tendang. Nah, kalau row enggak, ya, tarik siku lagi, kemudian turunin lagi, ya. Tarik siku lagi, kemudian turunkan lagi. Nah, itu konsep row. Tapi ada tapinya. Kalau aku sarankan pakai kursi. Kenapa? Karena kalau kita pakai kursi, ya, kita akan bisa melatih otot lats ya. Lats ini dari sini nih, ya. Otot lats itu latissimus dorsi, otot sayap, ya. Nah, otot sayap kita gede. Nah,
ini memanjang dari sini sampai sini, ya. Nah, kalau kita cuma hanya begini, itu kurang otot lesnya, meskipun juga ada bekerja, ya, termasuk otot back yang lain, ya, ada rhomboid dan sebagainya. Nah, tapi kalau kita pakai kursi, nah, kenapa pakai kursi bagus? Ya, karena kita bisa sampai bawah. Nih, contoh ya, tonton lihat ya. Gini, ini kakinya depan, ya, satu kaki satu bagian, ya. Gini, turun sampai bawah, oke, sampai bawah, kemudian naikkan. Nah, siku sama, ya. Mundur lagi Mas Abi biar kelihatan jelas. Oke. Nah, ya. Ya, sip situ. Cukup ya. Oke. Bagus pas. Oke, ya. Nah, ini ya. Nah, turun sampai bawah. Nih, teman-teman bisa lihat ya. Ini otot les ini. Nih, aku buka nih, ya. Turun sampai bawah. Nah, kelihatan ya. Nah, ini bagian ini nih, ini les nih. Nah, jadi kalau kita sampai bawah, ya, les ini lebih bekerja. Turun sampai bawah, kemudian tarik sikunya. Nah, turun lagi, lepasin, ya, sampai bawah, tarik lagi sikunya. Nah, lagi sampai bawah, ya, rasain, kemudian tarik sikunya. Nah, itu konsepnya row, ya. Nah, jadi dia akan lebih kontraksi di otot lats, ya, kemudian di sini lower back segala macam dengan kalau misalnya kita turun sampai bawah. Nah, ini ya. Ini aku buka lagi nih. Oke, ini kelihatan nih, ya, kelihatan nggak? Nih, oh ya. Nah, ini otot lats nih, yang sini nih. Nah, kalau kita gini, ya, nah dia akan kontraksi lebih ini lagi. Nah, gitu ya. Nah, makanya harus kuncinya lepasin sampai bawah, ya, lepasin sampai bawah, kemudian tarik sikunya. Lepasin sampai bawah, tarik lagi. Nah, gitu, ya. Oke, yuk, coba yuk. Ya, Om Sofyan bagus tuh. Ya, sip. Ya, Om Sofyan kalau aku lihat gini Om, temponya masih kecepatan. Perlahanin lagi, ya. Ya, 1 detik aja, 1 detik ke atas, 1 detik ke bawah. Nah, oke, siku tarik ke atas Om. Iya, rasain sampai bawah. Nah, oke, ya, Mbak Putu. Ya, oke, nggak apa-apa Mbak, itu buat starting bagus. Om Arif, ya bener Om. Nah, sampai tarik ke atas Om. Ya, Mbak Zara yuk, coba yuk Mbak. Oke, kalau nggak ada kursi nggak apa-apa, bungkuk ya. Bungkukin nggak apa-apa. Ya, Mbak Dian. Oke. Mbak Is, ya. Mbak Alfia. Oke, bagus Mbak. Nah, itu starting nggak apa-apa. Yang nggak ada kursi nggak apa-apa. Bentuknya gitu ya. Oke. Sip, semuanya bagus. Ya. Nah, sekarang. Nah, sedikit cek ya. Nah, jadi kalau memang pakai dumbbell, ya, formasinya memang hanya cuma pakai gerakan terus seperti itu. Ya. Mau bentuk yang begini, ya, atau memakai kursi. Ya, ini kalau pakai dumbbell. Nah, ini, ya. Memang hanya gerakannya cuma seperti itu untuk otot punggung. Nah, tapi kalau pakai resistance band, ya, maka bentuk gerakannya, ya, akan lebih variatif. Ya, salah satu contohnya ada sama kayak tadi, yang kayak rear dead fly, ya, tapi bentuknya beda-beda. Atau contoh misalnya face pull. Nah, face pull itu juga untuk menarik ya. Contoh nih face pull nih. Ya, menurut ya, karena kami nggak ada nih. Nah, jadi face pull begini. Nah, ini juga otot punggung nih. Nah, kalau teman-teman bisa lihat ya. Oke, sedikit. Oke, ya. Nah, ini kalau teman-teman bisa lihat nih. Nah, ini juga otot punggung nih. Nah, tinggal bagian mana yang kita mau latih bisa kita lakukan. Kalau misalnya kita mau begini, nah ini juga bisa. Nah, kita melatih yang bagian sini nih, ya, trapezius bagian tengah sama bawah, kemudian di bagian sini, ya. Nah, dengan posisi kalau kita latihannya begini, ya. Kalau begini, ya, ini bagian otot trap atas yang kena. Nah, jadi kalau misalnya pakai resistance band, ya, dia variasinya akan jauh lebih banyak karena otot back atau punggung konsepnya adalah konsep menarik. Nah, itu bedanya, ya. Jadi semua yang gerakan menarik, ya, itu akan berakibat di otot punggung. Nah, karena gerakan menarik itulah kalau untuk pakai resistance band, otot punggung akan lebih banyak variasinya. Nah, gitu. Ketimbang pakai dumbbell.
Nah, karena kalau dumbbell cuma hanya gitu, ya. Dumbbell dia hanya dari bawah ke atas. Kelemahannya itu ya, bawah ke atas, bawah ke atas. Nah, jadi memang variasi nggak terlalu banyak. Ya, jadi kalau kita mau konsentrasikan di otot mana agak lebih sulit. Nah, gitu. Kayak contoh misalnya tadi dumbbell, kita mau konsentrasikan di upper trap atau lower trap agak sulit karena memang posisinya begitu. Tapi kalau kita pakai resistance band, ya kita bisa posisi nariknya antara begini ya sama begini, ya itu udah beda. Nah, itu bedanya. Ya, jadi kelebihan resistance band ketimbang dumbbell adalah variasi gerakannya jauh lebih banyak. Nah, gitu ya. Oke, yuk kita masuk terakhir bagian lower body. Yuk kita minum dulu ya, teman-teman ya. Biar minum-minum. Yang ada yang nggak paham ditanyakan langsung ya. Mic-nya kalau mau tanya bisa dibuka. Oke, yuk terakhir. Terakhir otot lower body, ya. Nah, ini juga penting nih buat teman-teman ya. Nah, otot kaki ya, lower body itu sangat membantu boosting testosteron juga salah satunya ya. Oke. Otot bawah kita yang pertama adalah glutes ya, otot bokong, kemudian paha depan, quadricep, paha belakang hamstring, kemudian betis calf ya. Nah, kalau kita kemarin pada saat kita KF, banyak yang kemudian pantatnya tepos ya. Kenapa? Karena tadinya pantatnya banyak lemaknya hilang, kemudian sekarang bantalannya hilang ya. Nah, sekarang ganti bantalan lemak yang hilang adalah gantiin ototnya. Nah, jadi latihan glutes ya, bagian ini. Nah, glutes ini otot bokong kita adalah otot terbesar. Ya, bayangin. Otot terbesar ya. Jadi kebayang nggak tuh? Oh, ini mah. Bentar ya, teman-teman. Oke. Takutnya mati tengah jalan. Baru ya. Oke, lanjut ya. Nah, jadi otot glutes adalah otot terbesar, terutama yang glutes maximus nih di sini. Glutes minimus ada di atas, yang di sini. Nah, di sini namanya glutes maximus. Nah, jadi melatih otot glutes itu juga termasuk bagian otot kaki. Nah, salah satu yang teman-teman harus bisa lakukan adalah mengkontraksikan otot bokong. Jadi cara latihannya adalah begini. Ya, jadi kalau misalnya dari samping, ya gini. Nah, teman-teman bisa begini. Nah, lepas lagi, tekan. Nah, tekan bokongnya. Ya, itu latihan kontraksi otot glutes. Tekan, lepas lagi. Tekan lagi, ya. Ya, apa sih istilahnya? Ngeden ya. Kamu paham ya maksudku ya? Pasti bisa mengkontraksikan otot bokong kita, ya. Jadi kontraksikan. Nah, ya, lepas. Nah, itu melatih otot glutes kita. Nah, jadi yang pertama, ya, itu latihan dulu yang pertama, ya, teman-teman bisa melatih. Nah, jadi gini, ya, ini, nah, tahan, ini tahan otot glutesnya, kontraksikan, lepas lagi, ya, kontraksikan lagi, tahan di sini kencang, ya, lepas lagi. Nah, itu cara melatih kontraksi otot glutes. Nah, kemudian yang paling penting adalah sekarang yang pertama tahapannya adalah latihan squat. Nah, jadi squat ini termasuk glutes nanti, ya. Nah, jadi squat ini adalah menarik bokong ke belakang, turun, ya. Jadi bukan memajukan lutut ke depan, ya. Banyak orang salah squat itu begini. Nah, ini salah nih, ya. Jadi squat ini narik bokong ke belakang. Nah, gitu ya. Jadi ulangin, tarik bokong ke belakang, kemudian tendang. Nah, pas tendang, nah kas ke atas, ini kontraksikan glutesnya. Turun, ya. Kalau belum bisa turun sampai bawah nggak apa-apa. Ya, kalau baru bisa segini nggak apa-apa. Kemudian naik lagi, tendang. Turun, ya kalau bisa sampai bawah bagus. Naik lagi, tendang. Nah, kalau takut jatuh ke belakang, makanya tangannya ke depan. Ya, jadi boleh seperti ini boleh nih, teman-teman begini. Begini boleh. Ya, 1, ya, 2. Nah, boleh. Lalu lebar kaki gimana? Selebar bahu aja, ya. Tetapi, ya, anatomi tubuh beda-beda, ya. Ada yang lebih bisa bentuk kakinya begini, ada yang begini. Nah, tergantung anatomi tubuh teman-teman, ya. Rasain sendiri, kalau aku lebih nyaman begini. Lebih kebuka kakinya, jadi squatnya begini. 1. Nah, 2. Nah, ini akan bisa menentukan posisi sampai bawahnya. Nah,
Kalau struktur anatomi teman-teman lebih gampang begini lurus, ya. Nah, kalau kakinya lurus, bisa lebih gampang ke bawah, lebih nyaman, nggak masalah. Ya, jadi nggak ada yang benar atau salah, karena tergantung anatomi tubuh. Ya, ada yang begini, ada yang begini. Nah, teman-teman coba, ya, lebih nyaman mana? Begini atau begini kakinya? Ya, oke. Kalau gini, turun ke bawah. Nah, kalau begini bisa juga, nggak apa-apa turun. Yang penting adalah bokongnya tarik ke belakang. Nah, ya, oke. Yuk, coba yuk. Sambil aku cek ya. Om Sofyan, oke. Nah, Om Sofyan turunnya, koreksi dikit ya Om. Om Sofyan turunnya, bungkuknya jangan terlalu ke depan. Coba, turun lagi coba. Turun. Nah, agak lebih ke atas. Nah, gitu. Turun bokongnya benar, bokongnya udah benar. Nah, good, lebih good. Nah, oke. Iya, oke. Yuk, Mbak Putu. Ya, nggak apa-apa Mbak. Kalau belum bisa turun nggak apa-apa. Om Arif. Iya, bagus. Sampai bawah. Mbak Zara yuk, Mbak Zara. Oke, ya nggak apa-apa Mbak. Iya, oke. Bokong tarik belakang Mbak ya. Iya, oke, good. Mbak Dian. Nah, bagus Mbak. Turun lagi Mbak, coba. Iya, bokong tarik belakang Mbak ya. Jangan dengkul ke depan ya. Oke, Mbak Lis. Mbak Kasina. Yuk, Mbak Alfia nih. Aku cek dulu Mbak Alfia. Yuk, Mbak Alfia yuk. Iya, boleh. Ya, good. Bokongnya mulai Mbak ya. Turunin. Iya, pokoknya jangan dengkul ke depan. Om Renov. Yuk, Om Renov. Oke, good. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Dan lakukan pakai tempo ya. Oke. Nah, sekarang buat yang teman-teman masih baru, oke. Latihan berikutnya untuk melatih glutes lagi bokongnya, boleh pakai kursi. Ya, yang teman-teman belum bisa nih, ya. Ambil kursi, ya. Kemudian latihan kayak mau duduk. Nah, kalau mau duduk udah pasti bokongnya ke belakang, ya. Jadi gini, turunin. Nah, naikin lagi, turunkan. Ya, nah itu latihan untuk melatih squat. Ya, jadi bokongnya, kursinya adalah tahanannya. Ya, gini, naikkan lagi. Ya, gini, naikkan. Ingat pada saat naik tendang. Ya, turun, naikkan, tendang, turun, naikkan, tendang. Nah, gitu. Ya, yuk coba, Mbak Alfia, coba Mbak. Ya, lebih bagus tuh Mbak Alfia tuh. Iya, oke. Pokoknya jangan sampai duduk ya, Mbak Zara bisa Mbak. Nah, oke. Nggak apa-apa Mbak, duduk dikit, kemudian naik lagi. Langsung naikin tendang ke atas. Nah, duduknya dikit aja Mbak. Sampai nyentuh aja. Nah, oke, good. Lagi. Iya, oke. Nah, latihannya gitu ya. Yuk, Mbak Putu. Ya, benar. Iya. Nah, gitu ya, pakai ini Mbak Dian. Nah, lebih bagus tuh Mbak. Oke. Nah, oke, good. Om Renov, ya gitu Om. Ya, oke ya. Gitu ya, teman-teman ya. Nanti latih terus. Nah, jadi pokoknya pakai bangku supaya membiasakan bokongnya turun dulu. Nah, gitu. Intinya kunci dari squat adalah bukan dengkulnya ke depan, bukan, ya. Bokongnya turun ke bawah. Ya, itu kunci dari squat. Ya, jadi nanti akan melatih paha depan, berasa ya, paha depannya ya. Nah, kemudian glutes. Nah, pada saat glutes ke bawah, kemudian ke atas, kontrasikan. Nah, itu kuncinya latihan squat. Oke? Yuk, sekarang kita masuk ke paha belakang. Ya, tadi squat itu paha depan, quadricep. Sekarang paha belakang. Ya, hamstring. Ya, di sini. Ya. Nah, hamstring yang sederhana ada teman-teman yang bagi yang muslim udah biasa lakukan adalah latihan ruku. Ya. Nama latihannya adalah good morning, ya. Jadi good morning. Good morning kalau Jepang good morning gimana? Bungkuk ya. Nah, jadi latihannya membungkuk. Nah, jadi kalau kita ruku gimana ruku? Ya, buat yang muslim kan ruku gini ya. Nah, tapi sekarang biasakan adalah punggungnya lurus. Nah, tarik bahunya ke belakang. Nah, latihan ruku gini aja. Ya, apa-apa. Nah, rasa ini. Ini otot paha belakang kontraksi nih. Tahan sampai belakang. Nah, kalau Mbak siapa tadi ada HNP ya, perlahan ya, nggak usah dipaksain karena ini kontraksinya ada di otot tulang belakang bawah ya. Turun ya, tahan 1 2 3 4 5 tarik. Nah, turun lagi, tahan 1 2 3 4 5 sambil pegang 5 tahun nih, paha belakangnya kontraksi. Tarik. Ya. Oke, yuk coba. Ya, oke. Ya, sambil ruku. Nah,
Tahan bawah, bagus Mbak Putu, Om Sofyan, oke. Mbak Zara, nah rasain tuh, pegang otot paha belakangnya, nggak apa-apa, pegang aja sambil rasain tuh, otot paha belakangnya kontraksi. Nah, pada saat gitu kontraksi tuh. Nah, naik lagi, ya, pegang otot paha belakangnya sambil turun, ya, sambil rasain kontraksinya. Nah, berasa tuh, ya, paha belakangnya. Ya, itu namanya hamstring, ya, paha belakang tuh. Hamstringnya bekerja, ya, Om Renov. Ayo, Om Renov, yuk, coba yuk. Oke, turun, ya, good morning. Oke, sampai bawah, sebisa mungkin aja. Kalau nggak bisa sampai bawah juga nggak apa-apa, ya, nggak usah dipaksain sampai 90 derajat. Ya, aku juga nggak bisa 90 derajat. Ya, yang penting bisa rasain kontraksi otot paha belakang, ya. Nah, gitu ya, rasain beban kosong dulu. Nah, kalau mau pakai dumbbell, ya, pegang dumbbellnya tekan sampai dada, dipegang di dada. Nah, jadi dipegang dada gini. Nah, turunin, ya, sambil pegang dumbbellnya. Yuk, sekarang yang pakai dumbbell, ya, coba yuk. Turunin, ya, sambil pegang dumbbellnya di dada. Nah, oke, good. Nah, berasa ya, sekarang pakai dumbbell ya. Turunin lagi. Nah, itu nambah bebannya. Jadi kontraksi di otot paha belakangnya lebih berasa. Ya, oke, gitu ya. Nah, oke. Itu ya, teman-teman ya, paha belakang ya, berasa ya kontraksinya ya. Jadi kuncinya adalah di otot latihan good morning adalah kita isometric hold namanya. Jadi posisi pada saat turun, nah kita tahan 5 detik. Nah, gitu ya. Jadi berasa. Oke, yuk terakhir. Otot lower body yang terakhir, yaitu otot betis. Nah, otot betis langsung aja yuk semuanya. Ambil dumbbellnya kiri kanan. Ya, latihannya adalah jinjit. Nah, ya serius, latihannya jinjit ya. Oke, yuk. Ya, sama-sama yuk jinjit ya. Nah, jinjit ya. Yuk, 1, yuk. Oke. 2, naik, yuk. 3, tahan di atas. Oke, turun. 4, tahan di atas, turun. 5, tahan di atas, turun. 6, tahan di atas, turun. Ya, udah berasa kakinya, betisnya. 7, tahan di atas, turun. Ya, 8, tahan di atas, turun. Yuk, sampai 12 yuk. 9, tahan di atas, turun. Oke. 10, tahan di atas, turun. 11, tahan di atas, turun. Yuk, terakhir. 12, tahan di atas. Oke, selesai. Ya. Nah, itu namanya latihan jinjit. Namanya calf raise ya. Namanya calf raise ya, teman-teman ya. Oke, udah selesai semuanya teman-teman. Dari atas sampai bawah ya, hampir semua otot udah kena semua. Yang mau ditanyakan boleh yuk, silakan buka mic-nya.